mengungkapkan berkaca dari pengalamannya sebagai polisi. Maka mekanisme penetapan tersangka terhadap Tom Lembong oleh Kejagung patut dipertanyakan. Bahkan, dia mengungkapkan upaya Kejagung itu salah berat. Dia juga mempertanyakan ketika Tom Lembong ditetapkan menjadi tersangka. Maka Kejagung pernah memeriksa pihak lain seperti Menko Perekonomian era Presiden Joko Widodo, Jokowi, Jilid I hingga Bea Cukai. Ia berharap Kejagung membuka hasil pemeriksaan tersebut untuk membuat terang terkait mekanisme penangkapan Tom Lembong. Kalau sudah berani menangkap dan menahan Tom Lembong, berarti jaksa sudah pernah memeriksa Menko Ekuin, kemudian Bea Cukai, ini sudah belum. Kemudian, aliran dana, kalau gak ada kerugian negara, mau dikatakan korupsi pasalnya pasal 2 pasal 3, UU Tipikor, sama di situ. Masa ada pengecualian kalau penetapan tersangka, Tom Lembong harus tidak ada aliran dana? Tuturnya. Mantan Wakapolri Komjen Pol Ograseno menyerang Kejagung terkait Tom Lembong ditetapkan menjadi tersangka dugaan korupsi impor gula. Mantan Jenderal Polisi itu mengaku heran dan menyerang Kejagung untuk mengatakan dan pembuktian terkait aliran dana untuk menetapkan Tom Lembong sebagai tersangka dalam kasus korupsi impor gula. Ia bahkan mempertanyakan di mana sebenarnya jaksa tersebut menimba ilmu. Ograseno mengatakan dalam menetapkan tersangka, lembaga hukum harus bisa membuktikan bahwa yang bersangkutan memang merugikan negara dan memperkaya diri sendiri atau orang lain. Terkait hal itu, Ograseno dalam pengalamannya sebagai polisi mengungkapkan bahwa sistem penangkapan Tom Lembong oleh Kejagung patut dipertanyakan. Seperti diketahui, Tom Lembong ditangkap karena diduga melakukan korupsi impor gula di masa jabatannya sebagai Mendagri di tahun 2015 hingga 2016. Namun yang menjadi kontroversi, tidak ada bukti aliran dana yang mengalir kepadanya. Sedangkan Pak Tom Lembong itu menjabat hanya 1 tahun. 2015 sampai Juli 2016. Artinya periode yang selanjutnya bukan Pak Thomas Lembong lagi. Nah, kalau betul kejaksaan menyidik periode itu, maka sudah layaklah mereka memeriksa menteri-menteri yang lainnya. Kuasa hukum Tom Lembong, Ari Yusuf Amir meminta Kejaksaan Agung untuk tidak tebang pilih dalam penanganan kasus korupsi impor gula di Kementerian Perdagangan. Ditemui di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Selasa 5 November, Ari menjelaskan dalam surat resmi penyidikan dituliskan tahun 2015 hingga 2023. Sementara itu, Tom Lembong menjabat hingga tahun 2016. Ari pun mendesak Kejagung untuk turut memeriksa Mendak lainnya. Adapun tercatat ada 4 orang lainnya yang pernah menjabat sebagai Mendak periode 2015 hingga 2023, yakni Enggar Tias Tolukita, Agus Suparmanto, Muhammad Lutfi, dan Zulkifli Hasan. Ari menegaskan kliennya berkomitmen terhadap pemberantasan tindak pidana korupsi. Adapun terkait dengan langkah hukum gugatan pra-peradilan yang diajukan oleh Tom Lembong, Kejagung mengaku tidak masalah. Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejagung, Harli Siregar dalam keterangan pada Senin 4 November menyatakan, tersangka memiliki hak untuk langkah hukum tersebut. Ini sama-sama kita tunggu nih, sampai Pak Tom Lembong sebagai tersangka dan sampai ditahan, belum ada menteri-menteri lain yang diperiksa. Artinya apa? Silakan diterjemahkan sendiri. Kami mempermasalahkan juga masalah penahanan. Ya, penahanan Pak Tom Lembong dimulai beliau dipanggil sebagai saksi. Dipanggil sebagai saksi, beliau hadir, lalu pada saat habis pemeriksaan, beliau langsung ditetapkan sebagai tersangka dan dilakukan penahanan. Kejaksaan Agung menjawab soal isu adanya unsur politisasi di balik dugaan korupsi yang menjerat mantan Menteri Perdagangan Thomas Trikasi Lembong atau Tom Lembong. Direktur Penyidikan Jaksa Agung Muda Pidana Khusus Abdul Qohar memastikan tidak ada unsur politik di balik penangkapan Tom Lembong. Sebelum ditetapkan jadi tersangka korupsi, Tom Lembong tergabung dalam struktur Timnas Anies Muhaimin dalam Pilpres kemarin. Tom Lembong diberi tugas menjadi koordinator kapten tim pemenangan Anies Muhaimin yang merupakan lawan dari Prabowo Gibran. Beredar isu adanya unsur politisasi di balik penangkapan Tom Lembong. Namun isu tersebut dibantah tegas oleh Kejagung. Kejagung menegaskan penyidikan dugaan korupsi impor gula Tom Lembong sudah berjalan cukup lama. Qohar mengatakan telah memeriksa 90 saksi dalam perkara yang merugikan keuangan negara hingga 400 miliar rupiah itu. Mahfud MD bongkar kesalahan Tom Lembong,
minta 4 menteri termasuk Zulhas diperiksa. Mantan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan Mahfud MD mengungkap 2 kesalahan Tom Lembong. Pertama, Tom Lembong menunjuk perusahaan swasta bukan BUMN untuk mengimpor gula sudah melanggar aturan. Kedua, keuntungan orang lain dan korporasi. Menguntungkan diri sendiri atau orang lain sudah menguntungkan. Tak harus ke Tom Lembong menguntungkan perusahaan yang melakukan impor atas rekomendasi atau menunjuk Pak Tom Lembong itu, katanya dikutip Rabu 6 November 2024. Sebab menurut Mahfud, undang-undang memang sudah diubah dengan dalil tambahan memperkaya diri, memperkaya orang lain atau korporasi. Nggak hanya orang sekarang, tapi korporasi juga, tuturnya. Mahfud menilai Kejagung harus adil, tak hanya memeriksa Tom Lembong tetapi Menteri Perdagangannya juga harus diperiksa agar tidak dianggap perbuatan politik. Jika tidak, jangan menyalahkan publik jika penetapan tersangka terhadap Tom Lembong berunsur politis. Sebab Tom sempat berseberangan dengan Prabowo dan Jokowi karena menjadi ko-kapten tim Amin di Pilpres 2024. Kalau memang enggak jawab dong, kenapa si A itu kan lebih banyak izin, si B, si C semuanya melakukan itu di kementerian yang sama, kata Mahfud. Diketahui 4 menteri setelah Tom Lembong juga impor gula, yakni Enggar Tisto Lukita 2017 hingga 2019. Dari Partai Nasdem impor gula 13,97 juta ton. Lalu Agus Suparmanto periode 2019-2020 impor seberat 5,53 juta ton. Lalu Muhammad Lutfi menjadi Menteri Perdagangan periode 2021 hingga 2022 mengimpor gula 11,49 juta ton dan Zulkifli Hasan justru melakukan impor gula total 18 juta ton. Zulhas yang dikonfirmasi mendukung pengutusan kasus impor gula tersebut kan sudah diproses hukum, kita dukung proses hukum, ujar Zulhas seperti dikutip Senin 14 November. Menanggapi ini, Direktur Penyidikan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus Kejaksaan Agung Abdul Qahar membuka peluang memeriksa mantan mendak lainnya. Namun saat ini pihaknya fokus memeriksa kasus keterlibatan Tom Lembong dalam gula impor. Ketua Kapolri, Komjen Purn Ogroseno menyemprot Kejaksaan Agung Kejagung yang menyebut tidak perlu ada bukti penerimaan aliran uang terkait penetapan tersangka mantan Menteri Perdagangan, Mendak, Tom Lembong dalam kasus dugaan korupsi impor gula. Mulanya, Ogroseno mengatakan dalam penetapan seseorang sebagai tersangka dalam perkara tindak pidana khususnya korupsi harus dilihat unsur-unsur yang menguatkan. Perihal menetapkan tersangka korupsi, dia mengungkapkan lembaga hukum harus bisa membuktikan bahwa yang bersangkutan memang merugikan negara dan memperkaya diri sendiri atau orang lain. Pasal 2 dan Pasal 3 UU Nomor 31 Tahun 1999 kemudian UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang korupsi juga. Sudah jelas seseorang atau barang siapa secara melawan hukum memperkaya diri sendiri atau orang lain atau korporasi kemudian merugikan negara dan perekonomian negara. Tuduhan tersebut harus dibuktikan semua, katanya dalam siniar yang ditayangkan di YouTube Abraham Samad, Minggu, 3 November 2024. Ogroseno pun mengaku heran dengan pernyataan Kejagung yang tak perlu adanya pembuktian ada atau tidaknya aliran dana saat menetapkan Tom Lembong sebagai tersangka korupsi impor gula. Lantas, pensiunan Jenderal Polisi yang ahli di bidang reserse itu pun menyemprot Kejagung buntut pernyataan tersebut. Kalau seorang jaksa mengatakan tidak perlu ada aliran dana, ini jaksa sekolah di mana? Saya nggak tahu, tegasnya. Ini saya mencoba menebak-nebak saja. Sekarang lagi musim ijazah palsu abal-abal. Ini perlu dipertanyakan sekolahnya. Jaksa, dari mana? Katanya. Selanjutnya, Ogroseno menjelaskan di kepolisian bahwa penyidik baru bisa melakukan penyelidikan ketika adanya laporan dari pelapor atau biasa disebut laporan polisi, LP. Sementara di KPK, katanya, penyidik KPK baru bisa melakukan penyelidikan ketika ada laporan kejadian, LC. Laporan itu jadi dasar kemudian dikeluarkan adanya sprindik, surat perintah penyidikan. Langsung baru dibikin ada pemanggilan. Penyelidikan kalau belum jelas,
Katanya, Ogroseno lantas mengungkapkan berkaca dari pengalamannya sebagai polisi, maka mekanisme penetapan tersangka terhadap Tom Lembong oleh Kejagung patut dipertanyakan. Bahkan, dia mengungkapkan upaya Kejagung itu salah berat. Dia juga mempertanyakan ketika Tom Lembong ditetapkan menjadi tersangka, maka Kejagung pernah memeriksa pihak lain seperti Menko Perekonomian era Presiden Joko Widodo, Jokowi, Jilid I hingga Bea Cukai. Ia berharap Kejagung membuka hasil pemeriksaan tersebut untuk membuat terang terkait mekanisme penangkapan Tom Lembong. Kalau sudah berani menangkap dan menahan Tom Lembong, berarti jaksa sudah pernah memeriksa Menko Ekuin, kemudian Bea Cukai, ini sudah belum. Kemudian, aliran dana, kalau gak ada kerugian negara, mau dikatakan korupsi pasalnya pasal 2 pasal 3, UU Tipikor, sama di situ. Masa ada pengecualian kalau penetapan tersangka, Tom Lembong harus tidak ada aliran dana? Tuturnya. Mantan Wakapolri Komjen Pol Ogroseno menyerang Kejagung terkait Tom Lembong ditetapkan menjadi tersangka dugaan korupsi impor gula. Mantan Jenderal Polisi itu mengaku heran dan menyerang Kejagung untuk mengatakan tidak dibutuhkan pembuktian terkait aliran dana untuk menetapkan Tom Lembong sebagai tersangka dalam kasus korupsi impor gula. Ia bahkan mempertanyakan di mana sebenarnya jaksa tersebut menimba ilmu. Ogroseno mengatakan dalam menetapkan tersangka, lembaga hukum harus bisa membuktikan bahwa yang bersangkutan memang merugikan negara dan memperkaya diri sendiri atau orang lain. Terkait hal itu, Ogroseno dalam pengalamannya sebagai polisi mengungkapkan bahwa sistem penangkapan Tom Lembong oleh Kejagung patut dipertanyakan. Seperti diketahui, Tom Lembong ditangkap karena diduga melakukan korupsi impor gula di masa jabatannya sebagai Mendagri di tahun 2015 hingga 2016. Namun yang menjadi kontroversi, tidak ada bukti aliran dana yang mengalir kepadanya. Sedangkan Pak Tom Lembong itu menjabat hanya 1 tahun. 2015 sampai Juli 2016. Artinya periode yang selanjutnya bukan Pak Thomas Lembong lagi. Nah, kalau betul kejaksaan menyidik periode itu, maka sudah layaklah mereka memeriksa menteri-menteri yang lainnya. Kuasa hukum Tom Lembong, Ari Yusuf Amir meminta Kejaksaan Agung untuk tidak tebang pilih dalam penanganan kasus korupsi impor gula di Kementerian Perdagangan. Ditemui di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Selasa 5 November, Ari menjelaskan dalam surat resmi penyidikan dituliskan tahun 2015 hingga 2023. Sementara itu, Tom Lembong menjabat hingga tahun 2016. Ari pun mendesak Kejagung untuk turut memeriksa Mendak lainnya. Adapun tercatat ada 4 orang lainnya yang pernah menjabat sebagai Mendak periode 2015 hingga 2023, yakni Enggar Tias Tolukita, Agus Suparmanto, Muhammad Lutfi, dan Zulkifli Hasan. Ari menegaskan kliennya berkomitmen terhadap pemberantasan tindak pidana korupsi. Adapun terkait dengan langkah hukum gugatan pra-peradilan yang diajukan oleh Tom Lembong, Kejagung mengaku tidak masalah. Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejagung, Harli Siregar dalam keterangan pada Senin 4 November menyatakan, tersangka memiliki hak untuk langkah hukum tersebut. Ini sama-sama kita tunggu nih, sampai Pak Tom Lembong sebagai tersangka dan sampai ditahan, belum ada menteri-menteri lain yang diperiksa. Artinya apa? Silakan diterjemahkan sendiri. Kami mempermasalahkan juga masalah penahanan. Ya, penahanan Pak Tom Lembong dimulai beliau dipanggil sebagai saksi. Dipanggil sebagai saksi, beliau hadir, lalu pada saat habis pemeriksaan, beliau langsung ditetapkan sebagai tersangka dan dilakukan penahanan. Kejaksaan Agung menjawab soal isu adanya unsur politisasi di balik dugaan korupsi yang menjerat mantan Menteri Perdagangan Thomas Trikasi Lembong atau Tom Lembong. Direktur Penyidikan Jaksa Agung Muda Pidana Khusus Abdul Qohar memastikan tidak ada unsur politik di balik penangkapan Tom Lembong. Sebelum ditetapkan jadi tersangka korupsi, Tom Lembong tergabung dalam struktur Timnas Anies Muhaimin dalam Pilpres kemarin. Tom Lembong diberi tugas menjadi koordinator kapten tim pemenangan Anies Muhaimin yang merupakan lawan dari Prabowo Gibran. Beredar isu adanya unsur politisasi di balik penangkapan Tom Lembong. Namun isu tersebut dibantah tegas oleh Kejagung. Kejagung menegaskan penyidikan dugaan korupsi impor gula Tom Lembong sudah berjalan cukup lama. Qohar mengatakan telah memeriksa 90 saksi dalam perkara yang merugikan keuangan negara hingga 400 miliar rupiah itu.
Mahfud MD bongkar kesalahan Tom Lembong, minta 4 menteri termasuk Zulkifli Hasan diperiksa. Mantan Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan Mahfud MD mengungkap 2 kesalahan Tom Lembong. Pertama, Tom Lembong menunjuk perusahaan swasta bukan BUMN untuk mengimpor gula sudah melanggar aturan. Kedua, keuntungan orang lain dan korporasi. Menguntungkan diri sendiri atau orang lain sudah menguntungkan. Tak harus ke Tom Lembong menguntungkan perusahaan yang melakukan impor atas rekomendasi atau menunjuk Pak Tom Lembong itu, katanya dikutip Rabu 6 November 2024. Sebab menurut Mahfud, undang-undang memang sudah diubah dengan dalil tambahan memperkaya diri, memperkaya orang lain atau korporasi. Gak hanya orang sekarang, tapi korporasi juga, tuturnya. Mahfud menilai Kejagung harus adil, tak hanya memeriksa Tom Lembong tetapi Menteri Perdagangannya juga harus diperiksa agar tidak dianggap perbuatan politik. Jika tidak, jangan menyalahkan publik jika penetapan tersangka terhadap Tom Lembong berunsur politis. Sebab Tom sempat berseberangan dengan Prabowo dan Jokowi karena menjadi ko-kapten tim Amin di Pilpres 2024. Kalau memang enggak jawab dong, kenapa si A itu kan lebih banyak izin, si B, si C semuanya melakukan itu di kementerian yang sama, kata Mahfud. Diketahui 4 menteri setelah Tom Lembong juga impor gula, yakni Enggar Tisto Lukita 2017 hingga 2019. Dari Partai Nasdem impor gula 13,97 juta ton. Lalu Agus Suparmanto, periode 2019-2020 impor seberat 5,53 juta ton. Lalu Muhammad Lutfi menjadi Menteri Perdagangan periode 2021 hingga 2022, mengimpor gula 11,49 juta ton dan Zulkifli Hasan justru melakukan impor gula total 18 juta ton. Zulhas yang dikonfirmasi mendukung pengutusan kasus impor gula tersebut, kan sudah diproses hukum, kita dukung proses hukum, ujar Zulhas seperti dikutip Senin 14 November. Menanggapi ini, Direktur Penyidikan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus Kejaksaan Agung Abdul Qahar membuka peluang memeriksa mantan mendak lainnya. Namun saat ini pihaknya fokus memeriksa kasus keterlibatan Tom Lembong dalam gula impor. Ketua Kapolri, Komjen Purn Ogroseno menyemprot Kejaksaan Agung Kejagung yang menyebut tidak perlu ada bukti penerimaan aliran uang terkait penetapan tersangka mantan Menteri Perdagangan, Mendak, Tom Lembong dalam kasus dugaan korupsi impor gula. Mulanya, Ogroseno mengatakan dalam penetapan seseorang sebagai tersangka dalam perkara tindak pidana khususnya korupsi harus dilihat unsur-unsur yang menguatkan. Perihal menetapkan tersangka korupsi, dia mengungkapkan lembaga hukum harus bisa membuktikan bahwa yang bersangkutan memang merugikan negara dan memperkaya diri sendiri atau orang lain. Pasal 2 dan Pasal 3 UU Nomor 31 Tahun 1999 kemudian UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang korupsi juga. Sudah jelas seseorang atau barang siapa secara melawan hukum memperkaya diri sendiri atau orang lain atau korporasi kemudian merugikan negara dan perekonomian negara. Tuduhan tersebut harus dibuktikan semua, katanya dalam siniar yang ditayangkan di YouTube Abraham Samad, Minggu, 3 November 2024. Ogroseno pun mengaku heran dengan pernyataan Kejagung yang tak perlu adanya pembuktian ada atau tidaknya aliran dana saat menetapkan Tom Lembong sebagai tersangka korupsi impor gula. Lantas, pensiunan Jenderal Polisi yang ahli di bidang reserse itu pun menyemprot Kejagung buntut pernyataan tersebut. Kalau seorang jaksa mengatakan tidak perlu ada aliran dana, ini jaksa sekolah di mana? Saya nggak tahu, tegasnya. Ini saya mencoba menebak-nebak saja. Sekarang lagi musim ijazah palsu abal-abal. Ini perlu dipertanyakan sekolahnya. Jaksa, dari mana? Katanya. Selanjutnya, Ogroseno menjelaskan di kepolisian bahwa penyidik baru bisa melakukan penyelidikan ketika adanya laporan dari pelapor atau biasa disebut laporan polisi, LP. Sementara di KPK, katanya, penyidik KPK baru bisa melakukan penyelidikan ketika ada laporan kejadian, LC. Laporan itu jadi dasar kemudian dikeluarkan adanya sprindik, surat perintah penyidikan. Langsung baru dibikin ada pemanggilan. Penyelidikan kalau belum jelas,
Katanya, Ogroseno lantas mengungkapkan berkaca dari pengalamannya sebagai polisi, maka mekanisme penetapan tersangka terhadap Tom Lembong oleh Kejagung patut dipertanyakan. Bahkan, dia mengungkapkan upaya Kejagung itu salah berat. Dia juga mempertanyakan ketika Tom Lembong ditetapkan menjadi tersangka, maka Kejagung pernah memeriksa pihak lain seperti Menko Perekonomian era Presiden Joko Widodo, Jokowi, Jilid I hingga Bea Cukai. Ia berharap Kejagung membuka hasil pemeriksaan tersebut untuk membuat terang terkait mekanisme penangkapan Tom Lembong. Kalau sudah berani menangkap dan menahan Tom Lembong, berarti jaksa sudah pernah memeriksa Menko Ekuin, kemudian Bea Cukai, ini sudah belum. Kemudian, aliran dana, kalau nggak ada kerugian negara, mau dikatakan korupsi pasalnya pasal 2 pasal 3, UU Tipikor, sama di situ. Masa ada pengecualian kalau penetapan tersangka, Tom Lembong harus tidak ada aliran dana, tuturnya. Mantan Wakapolri Komjen Pol Ogroseno menyerang Kejagung terkait Tom Lembong ditetapkan menjadi tersangka dugaan korupsi impor gula. Mantan Jenderal Polisi itu mengaku heran dan menyerang Kejagung untuk mengatakan tidak dibutuhkan pembuktian terkait aliran dana untuk menetapkan Tom Lembong sebagai tersangka dalam kasus korupsi impor gula. Ia bahkan mempertanyakan di mana sebenarnya jaksa tersebut menimba ilmu. Ogroseno mengatakan dalam menetapkan tersangka, lembaga hukum harus bisa membuktikan bahwa yang bersangkutan memang merugikan negara dan memperkaya diri sendiri atau orang lain. Terkait hal itu, Ogroseno dalam pengalamannya sebagai polisi mengungkapkan bahwa sistem penangkapan Tom Lembong oleh Kejagung patut dipertanyakan. Seperti diketahui, Tom Lembong ditangkap karena diduga melakukan korupsi impor gula di masa jabatannya sebagai Mendagri di tahun 2015 hingga 2016. Namun yang menjadi kontroversi, tidak ada bukti aliran dana yang mengalir kepadanya. Sedangkan Pak Tom Lembong itu menjabat hanya 1 tahun. 2015 sampai Juli 2016. Artinya periode yang selanjutnya bukan Pak Thomas Lembong lagi. Nah, kalau betul kejaksaan menyidik periode itu, maka sudah layaklah mereka memeriksa menteri-menteri yang lainnya. Kuasa hukum Tom Lembong, Hari Yusuf Amir meminta Kejaksaan Agung untuk tidak tebang pilih dalam penanganan kasus korupsi impor gula di Kementerian Perdagangan. Ditemui di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Selasa 5 November, Ari menjelaskan dalam surat resmi penyidikan dituliskan tahun 2015 hingga 2023. Sementara itu, Tom Lembong menjabat hingga tahun 2016. Ari pun mendesak Kejagung untuk turut memeriksa Mendak lainnya. Adapun tercatat ada 4 orang lainnya yang pernah menjabat sebagai Mendak periode 2015 hingga 2023, yakni Enggar Tias Tolukita, Agus Suparmanto, Muhammad Lutfi, dan Zulkifli Hasan. Ari menegaskan kliennya berkomitmen terhadap pemberantasan tindak pidana korupsi. Adapun terkait dengan langkah hukum gugatan pra-peradilan yang diajukan oleh Tom Lembong, Kejagung mengaku tidak masalah. Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejagung, Harli Siregar dalam keterangan pada Senin 4 November menyatakan, tersangka memiliki hak untuk langkah hukum tersebut. Ini sama-sama kita tunggu nih. Sampai Pak Tom Lembong sebagai tersangka dan sampai ditahan, belum ada menteri-menteri lain yang diperiksa. Artinya apa? Silakan diterjemahkan sendiri. Kami mempermasalahkan juga masalah penahanan. Ya, penahanan Pak Tom Lembong dimulai beliau dipanggil sebagai saksi. Dipanggil sebagai saksi, beliau hadir, lalu pada saat habis pemeriksaan, beliau langsung ditetapkan sebagai tersangka dan dilakukan penahanan. Kejaksaan Agung menjawab soal isu adanya unsur politisasi di balik dugaan korupsi yang menjerat mantan Menteri Perdagangan Thomas Trikasi Lembong atau Tom Lembong. Direktur Penyidikan Jaksa Agung Muda Pidana Khusus Abdul Qohar memastikan tidak ada unsur politik di balik penangkapan Tom Lembong. Sebelum ditetapkan jadi tersangka korupsi, Tom Lembong tergabung dalam struktur Timnas Anies Muhaimin dalam Pilpres kemarin. Tom Lembong diberi tugas menjadi koordinator kapten tim pemenangan Anies Muhaimin yang merupakan lawan dari Prabowo Gibran. Beredar isu adanya unsur politisasi di balik penangkapan Tom Lembong. Namun isu tersebut dibantah tegas oleh Kejagung. Kejagung menegaskan penyidikan dugaan korupsi impor gula Tom Lembong sudah berjalan cukup lama. Qohar mengatakan telah memeriksa 90 saksi dalam perkara yang merugikan keuangan negara hingga 400 miliar rupiah itu.
Mahfud MD bongkar kesalahan Tom Lembong, minta 4 menteri termasuk Zulkifli Hasan diperiksa. Mantan Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan Mahfud MD mengungkap 2 kesalahan Tom Lembong. Pertama, Tom Lembong menunjuk perusahaan swasta bukan BUMN untuk mengimpor gula sudah melanggar aturan. Kedua, keuntungan orang lain dan korporasi. Menguntungkan diri sendiri atau orang lain sudah menguntungkan. Tak harus ke Tom Lembong menguntungkan perusahaan yang melakukan impor atas rekomendasi atau menunjuk Pak Tom Lembong itu, katanya dikutip Rabu 6 November 2024. Sebab menurut Mahfud, undang-undang memang sudah diubah dengan dalil tambahan memperkaya diri, memperkaya orang lain atau korporasi. Gak hanya orang sekarang, tapi korporasi juga, tuturnya. Mahfud menilai Kejagung harus adil, tak hanya memeriksa Tom Lembong tetapi Menteri Perdagangannya juga harus diperiksa agar tidak dianggap perbuatan politik. Jika tidak, jangan menyalahkan publik jika penetapan tersangka terhadap Tom Lembong berunsur politis. Sebab Tom sempat berseberangan dengan Prabowo dan Jokowi karena menjadi ko-kapten tim Amin di Pilpres 2024. Kalau memang enggak jawab dong, kenapa si A itu kan lebih banyak izin, si B, si C semuanya melakukan itu di kementerian yang sama, kata Mahfud. Diketahui 4 menteri setelah Tom Lembong juga impor gula, yakni Enggar Tisto Lukita 2017 hingga 2019. Dari Partai Nasdem impor gula 13,97 juta ton. Lalu Agus Suparmanto periode 2019-2020 impor seberat 5,53 juta ton. Lalu Muhammad Lutfi menjadi Menteri Perdagangan periode 2021 hingga 2022 mengimpor gula 11,49 juta ton dan Zulkifli Hasan justru melakukan impor gula total 18 juta ton. Zulhas yang dikonfirmasi mendukung pengutusan kasus impor gula tersebut kan sudah diproses hukum, kita dukung proses hukum, ujar Zulhas seperti dikutip Senin 14 November. Menanggapi ini, Direktur Penyidikan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus Kejaksaan Agung Abdul Qahar membuka peluang memeriksa mantan mendak lainnya. Namun saat ini pihaknya fokus memeriksa kasus keterlibatan Tom Lembong dalam gula impor. Ketua Kapolri, Komjen Purn Ogroseno menyemprot Kejaksaan Agung Kejagung yang menyebut tidak perlu ada bukti penerimaan aliran uang terkait penetapan tersangka mantan Menteri Perdagangan, Mendak, Tom Lembong dalam kasus dugaan korupsi impor gula. Mulanya, Ogroseno mengatakan dalam penetapan seseorang sebagai tersangka dalam perkara tindak pidana khususnya korupsi harus dilihat unsur-unsur yang menguatkan. Perihal menetapkan tersangka korupsi, dia mengungkapkan lembaga hukum harus bisa membuktikan bahwa yang bersangkutan memang merugikan negara dan memperkaya diri sendiri atau orang lain. Pasal 2 dan Pasal 3 UU Nomor 31 Tahun 1999 kemudian UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang korupsi juga. Sudah jelas seseorang atau barang siapa secara melawan hukum memperkaya diri sendiri atau orang lain atau korporasi kemudian merugikan negara dan perekonomian negara. Tuduhan tersebut harus dibuktikan semua, katanya dalam siniar yang ditayangkan di YouTube Abraham Samad, Minggu, 3 November 2024. Ogroseno pun mengaku heran dengan pernyataan Kejagung yang tak perlu adanya pembuktian ada atau tidaknya aliran dana saat menetapkan Tom Lembong sebagai tersangka korupsi impor gula. Lantas, pensiunan Jenderal Polisi yang ahli di bidang reserse itu pun menyemprot Kejagung buntut pernyataan tersebut. Kalau seorang jaksa mengatakan tidak perlu ada aliran dana, ini jaksa sekolah di mana? Saya nggak tahu, tegasnya. Ini saya mencoba menebak-nebak saja. Sekarang lagi musim ijazah palsu abal-abal. Ini perlu dipertanyakan sekolahnya. Jaksa, dari mana? Katanya. Selanjutnya, Ogroseno menjelaskan di kepolisian bahwa penyidik baru bisa melakukan penyelidikan ketika adanya laporan dari pelapor atau biasa disebut laporan polisi, LP. Sementara di KPK, katanya, penyidik KPK baru bisa melakukan penyelidikan ketika ada laporan kejadian, LC. Laporan itu jadi dasar kemudian dikeluarkan adanya sprindik, surat perintah penyidikan. Langsung baru dibikin ada pemanggilan. Penyelidikan kalau belum jelas, katanya. Ogroseno lantas mengungkapkan berkaca dari pengalamannya sebagai polisi, maka mekanisme penetapan tersangka terhadap Tom Lembong oleh Kejagung patut dipertanyakan. Bahkan, dia mengungkapkan upaya Kejagung itu salah berat. Dia juga mempertanyakan ketika Tom Lembong ditetapkan menjadi tersangka,
Maka Kejagung pernah memeriksa pihak lain seperti Menko Perekonomian era Presiden Joko Widodo, Jokowi, Jilid I hingga Bea Cukai. Ia berharap Kejagung membuka hasil pemeriksaan tersebut untuk membuat terang terkait mekanisme penangkapan Tom Lembong. Kalau sudah berani menangkap dan menahan Tom Lembong, berarti jaksa sudah pernah memeriksa Menko Ekuin, kemudian Bea Cukai, ini sudah belum. Kemudian, aliran dana, kalau nggak ada kerugian negara, mau dikatakan korupsi pasalnya pasal 2 pasal 3, UU Tipikor, sama di situ. Masa ada pengecualian kalau penetapan tersangka, Tom Lembong harus tidak ada aliran dana? Tuturnya. Mantan Wakapolri Komjen Pol Ograseno menyerang Kejagung terkait Tom Lembong ditetapkan menjadi tersangka dugaan korupsi impor gula. Mantan Jenderal Polisi itu mengaku heran dan menyerang Kejagung untuk mengatakan tidak dibutuhkan pembuktian terkait aliran dana untuk menetapkan Tom Lembong sebagai tersangka dalam kasus korupsi impor gula. Ia bahkan mempertanyakan di mana sebenarnya jaksa tersebut menimba ilmu. Ograseno mengatakan dalam menetapkan tersangka, lembaga hukum harus bisa membuktikan bahwa yang bersangkutan memang merugikan negara dan memperkaya diri sendiri atau orang lain. Terkait hal itu, Ograseno dalam pengalamannya sebagai polisi mengungkapkan bahwa sistem penangkapan Tom Lembong oleh Kejagung patut dipertanyakan. Seperti diketahui, Tom Lembong ditangkap karena diduga melakukan korupsi impor gula di masa jabatannya sebagai Mendagri di tahun 2015 hingga 2016. Namun yang menjadi kontroversi, tidak ada bukti aliran dana yang mengalir kepadanya. Sedangkan Pak Tom Lembong itu menjabat hanya 1 tahun. 2015 sampai Juli 2016. Artinya periode yang selanjutnya bukan Pak Thomas Lembong lagi. Nah, kalau betul kejaksaan menyidik periode itu, maka sudah layaklah mereka memeriksa menteri-menteri yang lainnya. Kuasa hukum Tom Lembong, Hari Yusuf Amir meminta Kejaksaan Agung untuk tidak tebang pilih dalam penanganan kasus korupsi impor gula di Kementerian Perdagangan. Ditemui di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Selasa 5 November, Ari menjelaskan dalam surat resmi penyidikan dituliskan tahun 2015 hingga 2023. Sementara itu, Tom Lembong menjabat hingga tahun 2016. Ari pun mendesak Kejagung untuk turut memeriksa Mendak lainnya. Adapun tercatat ada 4 orang lainnya yang pernah menjabat sebagai Mendak periode 2015 hingga 2023, yakni Enggar Tias Tolukita, Agus Suparmanto, Muhammad Lutfi, dan Zulkifli Hasan. Ari menegaskan kliennya berkomitmen terhadap pemberantasan tindak pidana korupsi. Adapun terkait dengan langkah hukum gugatan pra-peradilan yang diajukan oleh Tom Lembong, Kejagung mengaku tidak masalah. Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejagung, Harli Siregar dalam keterangan pada Senin 4 November menyatakan, tersangka memiliki hak untuk langkah hukum tersebut. Ini sama-sama kita tunggu nih. Sampai Pak Tom Lembong sebagai tersangka dan sampai ditahan, belum ada menteri-menteri lain yang diperiksa. Artinya apa? Silakan diterjemahkan sendiri. Kami mempermasalahkan juga masalah penahanan. Ya, penahanan Pak Tom Lembong dimulai beliau dipanggil sebagai saksi. Dipanggil sebagai saksi, beliau hadir, lalu pada saat habis pemeriksaan, beliau langsung ditetapkan sebagai tersangka dan dilakukan penahanan. Kejaksaan Agung menjawab soal isu adanya unsur politisasi di balik dugaan korupsi yang menjerat mantan Menteri Perdagangan Thomas Trikasi Lembong atau Tom Lembong. Direktur Penyidikan Jaksa Agung Muda Pidana Khusus Abdul Qohar memastikan tidak ada unsur politik di balik penangkapan Tom Lembong. Sebelum ditetapkan jadi tersangka korupsi, Tom Lembong tergabung dalam struktur Timnas Anies Muhaimin dalam Pilpres kemarin. Tom Lembong diberi tugas menjadi koordinator kapten tim pemenangan Anies Muhaimin yang merupakan lawan dari Prabowo Gibran. Beredar isu adanya unsur politisasi di balik penangkapan Tom Lembong. Namun isu tersebut dibantah tegas oleh Kejagung. Kejagung menegaskan penyidikan dugaan korupsi impor gula Tom Lembong sudah berjalan cukup lama. Qohar mengatakan telah memeriksa 90 saksi dalam perkara yang merugikan keuangan negara hingga 400 miliar rupiah itu. Mahfud MD bongkar kesalahan Tom Lembong, minta 4 menteri termasuk Zulkifli diperiksa. Mantan Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan Mahfud MD mengungkap 2 kesalahan Tom Lembong.
Pertama, Tom Lembong menunjuk perusahaan swasta bukan BUMN untuk mengimpor gula sudah melanggar aturan. Kedua, keuntungan orang lain dan korporasi. Menguntungkan diri sendiri atau orang lain sudah menguntungkan. Tak harus ke Tom Lembong menguntungkan perusahaan yang melakukan impor atas rekomendasi atau menunjuk Pak Tom Lembong itu, katanya dikutip Rabu 6 November 2024. Sebab menurut Mahfud, undang-undang memang sudah diubah dengan dalil tambahan memperkaya diri, memperkaya orang lain atau korporasi. Nggak hanya orang sekarang, tapi korporasi juga tuturnya. Mahfud menilai Kejagung harus adil, tak hanya memeriksa Tom Lembong tetapi Menteri Perdagangannya juga harus diperiksa, agar tidak dianggap perbuatan politik. Jika tidak, jangan menyalahkan publik jika penetapan tersangka terhadap Tom Lembong berunsur politis. Sebab Tom sempat berseberangan dengan Prabowo dan Jokowi karena menjadi ko-kapten tim Amin di Pilpres 2024. Kalau memang enggak jawab dong, kenapa si A itu kan lebih banyak izin, si B, si C semuanya melakukan itu di kementerian yang sama, kata Mahfud. Diketahui 4 menteri setelah Tom Lembong juga impor gula, yakni Enggar Tisto Lukita 2017 hingga 2019. Dari Partai Nasdem impor gula 13,97 juta ton. Lalu Agus Suparmanto, periode 2019-2020 impor seberat 5,53 juta ton. Lalu Muhammad Lutfi menjadi Menteri Perdagangan periode 2021 hingga 2022, mengimpor gula 11,49 juta ton dan Zulkifli Hasan justru melakukan impor gula total 18 juta ton. Zulhas yang dikonfirmasi mendukung pengutusan kasus impor gula tersebut, kan sudah diproses hukum, kita dukung proses hukum, ujar Zulhas seperti dikutip Senin 14 November. Menanggapi ini, Direktur Penyidikan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus Kejaksaan Agung Abdul Qahar membuka peluang memeriksa mantan mendak lainnya. Namun saat ini pihaknya fokus memeriksa kasus keterlibatan Tom Lembong dalam gula impor. Ketua Kapolri, Komjen Purn Ogroseno menyemprot Kejaksaan Agung Kejagung yang menyebut tidak perlu ada bukti penerimaan aliran uang terkait penetapan tersangka mantan Menteri Perdagangan, Mendak, Tom Lembong dalam kasus dugaan korupsi impor gula. Mulanya, Ogroseno mengatakan dalam penetapan seseorang sebagai tersangka dalam perkara tindak pidana khususnya korupsi harus dilihat unsur-unsur yang menguatkan. Perihal menetapkan tersangka korupsi, dia mengungkapkan lembaga hukum harus bisa membuktikan bahwa yang bersangkutan memang merugikan negara dan memperkaya diri sendiri atau orang lain. Pasal 2 dan Pasal 3 UU Nomor 31 Tahun 1999 kemudian UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang korupsi juga. Sudah jelas seseorang atau barang siapa secara melawan hukum memperkaya diri sendiri atau orang lain atau korporasi kemudian merugikan negara dan perekonomian negara. Tuduhan tersebut harus dibuktikan semua, katanya dalam siniar yang ditayangkan di YouTube Abraham Samad, Minggu, 3 November 2024. Ogroseno pun mengaku heran dengan pernyataan Kejagung yang tak perlu adanya pembuktian ada atau tidaknya aliran dana saat menetapkan Tom Lembong sebagai tersangka korupsi impor gula. Lantas, pensiunan Jenderal Polisi yang ahli di bidang reserse itu pun menyemprot Kejagung buntut pernyataan tersebut. Kalau seorang jaksa mengatakan tidak perlu ada aliran dana, ini jaksa sekolah di mana? Saya nggak tahu, tegasnya. Ini saya mencoba menebak-nebak saja. Sekarang lagi musim ijazah palsu abal-abal. Ini perlu dipertanyakan sekolahnya. Jaksa, dari mana? Katanya. Selanjutnya, Ogroseno menjelaskan di kepolisian bahwa penyidik baru bisa melakukan penyelidikan ketika adanya laporan dari pelapor atau biasa disebut laporan polisi, LP. Sementara di KPK, katanya, penyidik KPK baru bisa melakukan penyelidikan ketika ada laporan kejadian, LC. Laporan itu jadi dasar kemudian dikeluarkan adanya sprindik, surat perintah penyidikan. Langsung baru dibikin ada pemanggilan. Penyelidikan kalau belum jelas, katanya. Ogroseno lantas mengungkapkan berkaca dari pengalamannya sebagai polisi, maka mekanisme penetapan tersangka terhadap Tom Lembong oleh Kejagung patut dipertanyakan. Bahkan, dia mengungkapkan upaya Kejagung itu salah berat. Dia juga mempertanyakan ketika Tom Lembong ditetapkan menjadi tersangka, maka Kejagung pernah memeriksa pihak lain seperti Menko Perekonomian era Presiden Joko Widodo, Jokowi, Jilid I hingga Bea Cukai. Ia berharap Kejagung membuka hasil pemeriksaan tersebut untuk membuat terang terkait mekanisme penangkapan Tom Lembong. Kalau sudah berani menangkap dan menahan Tom Lembong,
Berarti jaksa sudah pernah memeriksa Menko Ekuin, kemudian Bea Cukai, ini sudah belum. Kemudian, aliran dana, kalau nggak ada kerugian negara, mau dikatakan korupsi pasalnya pasal 2 pasal 3, UU Tipikor, sama di situ. Masa ada pengecualian kalau penetapan tersangka, Tom Lembong harus tidak ada aliran dana. Tuturnya. Mantan Wakapolri Komjen Pol Ograseno menyerang Kejagung terkait Tom Lembong ditetapkan menjadi tersangka dugaan korupsi impor gula. Mantan Jenderal Polisi itu mengaku heran dan menyerang Kejagung untuk mengatakan tidak dibutuhkan pembuktian terkait aliran dana untuk menetapkan Tom Lembong sebagai tersangka dalam kasus korupsi impor gula. Ia bahkan mempertanyakan di mana sebenarnya jaksa tersebut menimba ilmu. Ograseno mengatakan dalam menetapkan tersangka, lembaga hukum harus bisa membuktikan bahwa yang bersangkutan memang merugikan negara dan memperkaya diri sendiri atau orang lain. Terkait hal itu, Ograseno dalam pengalamannya sebagai polisi mengungkapkan bahwa sistem penangkapan Tom Lembong oleh Kejagung patut dipertanyakan. Seperti diketahui, Tom Lembong ditangkap karena diduga melakukan korupsi impor gula di masa jabatannya sebagai Mendagri di tahun 2015 hingga 2016. Namun yang menjadi kontroversi, tidak ada bukti aliran dana yang mengalir kepadanya. Sedangkan Pak Tom Lembong itu menjabat hanya 1 tahun, 2015 sampai Juli 2016. Artinya periode yang selanjutnya bukan Pak Thomas Lembong lagi. Nah, kalau betul kejaksaan menyidik periode itu, maka sudah layaklah mereka memeriksa menteri-menteri yang lainnya. Kuasa hukum Tom Lembong, Hari Yusuf Amir meminta Kejaksaan Agung untuk tidak tebang pilih dalam penanganan kasus korupsi impor gula di Kementerian Perdagangan. Ditemui di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Selasa 5 November, Ari menjelaskan dalam surat resmi penyidikan dituliskan tahun 2015 hingga 2023. Sementara itu, Tom Lembong menjabat hingga tahun 2016. Ari pun mendesak Kejagung untuk turut memeriksa Mendak lainnya. Adapun tercatat ada 4 orang lainnya yang pernah menjabat sebagai Mendak periode 2015 hingga 2023, yakni Enggar Tias Tolukita, Agus Suparmanto, Muhammad Lutfi, dan Zulkifli Hasan. Ari menegaskan kliennya berkomitmen terhadap pemberantasan tindak pidana korupsi. Adapun terkait dengan langkah hukum gugatan pra-peradilan yang diajukan oleh Tom Lembong, Kejagung mengaku tidak masalah. Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejagung, Harli Siregar dalam keterangan pada Senin 4 November menyatakan, tersangka memiliki hak untuk langkah hukum tersebut. Ini sama-sama kita tunggu nih, sampai Pak Tom Lembong sebagai tersangka dan sampai ditahan, belum ada menteri-menteri lain yang diperiksa. Artinya apa? Silakan diterjemahkan sendiri. Kami mempermasalahkan juga masalah penahanan. Ya, penahanan Pak Tom Lembong dimulai beliau dipanggil sebagai saksi. Dipanggil sebagai saksi, beliau hadir, lalu pada saat habis pemeriksaan, beliau langsung ditetapkan sebagai tersangka dan dilakukan penahanan. Kejaksaan Agung menjawab soal isu adanya unsur politisasi di balik dugaan korupsi yang menjerat mantan Menteri Perdagangan Thomas Trikasi Lembong atau Tom Lembong. Direktur Penyidikan Jaksa Agung Muda Pidana Khusus Abdul Qohar memastikan tidak ada unsur politik di balik penangkapan Tom Lembong. Sebelum ditetapkan jadi tersangka korupsi, Tom Lembong tergabung dalam struktur Timnas Anies Muhaimin dalam Pilpres kemarin. Tom Lembong diberi tugas menjadi koordinator kapten tim pemenangan Anies Muhaimin yang merupakan lawan dari Prabowo Gibran. Beredar isu adanya unsur politisasi di balik penangkapan Tom Lembong. Namun isu tersebut dibantah tegas oleh Kejagung. Kejagung menegaskan penyidikan dugaan korupsi impor gula Tom Lembong sudah berjalan cukup lama. Qohar mengatakan telah memeriksa 90 saksi dalam perkara yang merugikan keuangan negara hingga 400 miliar rupiah itu. Mahfud MD bongkar kesalahan Tom Lembong, minta 4 menteri termasuk Zulkifli diperiksa. Mantan Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan Mahfud MD mengungkap 2 kesalahan Tom Lembong. Pertama, Tom Lembong menunjuk perusahaan swasta bukan BUMN untuk mengimpor gula sudah melanggar aturan. Kedua, keuntungan orang lain dan korporasi. Menguntungkan diri sendiri atau orang lain sudah menguntungkan. Tak harus ke Tom Lembong menguntungkan perusahaan yang melakukan impor atas rekomendasi atau menunjuk Pak Tom Lembong itu, katanya dikutip Rabu 6 November 2024.
Sebab menurut Mahfud, undang-undang memang sudah diubah dengan dalil tambahan memperkaya diri, memperkaya orang lain atau korporasi. Nggak hanya orang sekarang, tapi korporasi juga tuturnya. Mahfud menilai Kejagung harus adil, tak hanya memeriksa Tom Lembong tetapi Menteri Perdagangannya juga harus diperiksa agar tidak dianggap perbuatan politik. Jika tidak, jangan menyalahkan publik jika penetapan tersangka terhadap Tom Lembong berunsur politis. Sebab Tom sempat berseberangan dengan Prabowo dan Jokowi karena menjadi ko-kapten tim Amin di Pilpres 2024. Kalau memang enggak jawab dong, kenapa si A itu kan lebih banyak izin, si B, si C semuanya melakukan itu di kementerian yang sama, kata Mahfud. Diketahui 4 menteri setelah Tom Lembong juga impor gula, yakni Enggar Tisto Lukita 2017 hingga 2019. Dari Partai Nasdem impor gula 13,97 juta ton. Lalu Agus Suparmanto periode 2019-2020 impor seberat 5,53 juta ton. Lalu Muhammad Lutfi menjadi Menteri Perdagangan periode 2021 hingga 2022 mengimpor gula 11,49 juta ton dan Zulkifli Hasan justru melakukan impor gula total 18 juta ton. Zulhas yang dikonfirmasi mendukung pengutusan kasus impor gula tersebut, kan sudah diproses hukum, kita dukung proses hukum, ujar Zulhas seperti dikutip Senin 14 November. Menanggapi ini, Direktur Penyidikan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus Kejaksaan Agung Abdul Qahar membuka peluang memeriksa mantan mendak lainnya. Namun saat ini pihaknya fokus memeriksa kasus keterlibatan Tom Lembong dalam gula impor. Ketua Kapolri, Komjen Purn Ogroseno menyemprot Kejaksaan Agung Kejagung yang menyebut tidak perlu ada bukti penerimaan aliran uang terkait penetapan tersangka mantan Menteri Perdagangan, Mendak, Tom Lembong dalam kasus dugaan korupsi impor gula. Mulanya, Ogroseno mengatakan dalam penetapan seseorang sebagai tersangka dalam perkara tindak pidana khususnya korupsi harus dilihat unsur-unsur yang menguatkan. Perihal menetapkan tersangka korupsi, dia mengungkapkan lembaga hukum harus bisa membuktikan bahwa yang bersangkutan memang merugikan negara dan memperkaya diri sendiri atau orang lain. Pasal 2 dan Pasal 3 UU Nomor 31 Tahun 1999 kemudian UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang korupsi juga. Sudah jelas seseorang atau barang siapa secara melawan hukum memperkaya diri sendiri atau orang lain atau korporasi kemudian merugikan negara dan perekonomian negara. Tuduhan tersebut harus dibuktikan semua, katanya dalam siniar yang ditayangkan di YouTube Abraham Samad, Minggu, 3 November 2024. Ogroseno pun mengaku heran dengan pernyataan Kejagung yang tak perlu adanya pembuktian ada atau tidaknya aliran dana saat menetapkan Tom Lembong sebagai tersangka korupsi impor gula. Lantas, pensiunan Jenderal Polisi yang ahli di bidang reserse itu pun menyemprot Kejagung buntut pernyataan tersebut. Kalau seorang jaksa mengatakan tidak perlu ada aliran dana, ini jaksa sekolah di mana? Saya nggak tahu, tegasnya. Ini saya mencoba menebak-nebak saja. Sekarang lagi musim ijazah palsu abal-abal. Ini perlu dipertanyakan sekolahnya. Jaksa, dari mana? Katanya. Selanjutnya, Ogroseno menjelaskan di kepolisian bahwa penyidik baru bisa melakukan penyelidikan ketika adanya laporan dari pelapor atau biasa disebut laporan polisi, LP. Sementara di KPK, katanya, penyidik KPK baru bisa melakukan penyelidikan ketika ada laporan kejadian, LC. Laporan itu jadi dasar kemudian dikeluarkan adanya sprindik, surat perintah penyidikan. Langsung baru dibikin ada pemanggilan. Penyelidikan kalau belum jelas, katanya. Ogroseno lantas mengungkapkan berkaca dari pengalamannya sebagai polisi, maka mekanisme penetapan tersangka terhadap Tom Lembong oleh Kejagung patut dipertanyakan. Bahkan, dia mengungkapkan upaya Kejagung itu salah berat. Dia juga mempertanyakan ketika Tom Lembong ditetapkan menjadi tersangka, maka Kejagung pernah memeriksa pihak lain seperti Menko Perekonomian era Presiden Joko Widodo, Jokowi, Jilid I hingga Bea Cukai. Ia berharap Kejagung membuka hasil pemeriksaan tersebut untuk membuat terang terkait mekanisme penangkapan Tom Lembong. Kalau sudah berani menangkap dan menahan Tom Lembong, berarti jaksa sudah pernah memeriksa Menko Ekuin, kemudian Bea Cukai, ini sudah belum. Kemudian, aliran dana, kalau nggak ada kerugian negara, mau dikatakan korupsi pasalnya pasal 2 pasal 3, UU Tipikor, sama di situ. Masa ada pengecualian kalau penetapan tersangka, Tom Lembong harus tidak ada aliran dana?
Tuturnya. Mantan Wakapolri Komjen Pol Ograseno menyerang Kejagung terkait Tom Lembong ditetapkan menjadi tersangka dugaan korupsi impor gula. Mantan Jenderal Polisi itu mengaku heran dan menyerang Kejagung untuk mengatakan tidak dibutuhkan pembuktian terkait aliran dana untuk menetapkan Tom Lembong sebagai tersangka dalam kasus korupsi impor gula. Ia bahkan mempertanyakan di mana sebenarnya jaksa tersebut menimba ilmu. Ograseno mengatakan dalam menetapkan tersangka, lembaga hukum harus bisa membuktikan bahwa yang bersangkutan memang merugikan negara dan memperkaya diri sendiri atau orang lain. Terkait hal itu, Ograseno dalam pengalamannya sebagai polisi mengungkapkan bahwa sistem penangkapan Tom Lembong oleh Kejagung patut dipertanyakan. Seperti diketahui, Tom Lembong ditangkap karena diduga melakukan korupsi impor gula di masa jabatannya sebagai Mendagri di tahun 2015 hingga 2016. Namun yang menjadi kontroversi, tidak ada bukti aliran dana yang mengalir kepadanya. Sedangkan Pak Tom Lembong itu menjabat hanya 1 tahun. 2015 sampai Juli 2016. Artinya periode yang selanjutnya bukan Pak Thomas Lembong lagi. Nah, kalau betul kejaksaan menyidik periode itu, maka sudah layaklah mereka memeriksa menteri-menteri yang lainnya. Kuasa hukum Tom Lembong, Hari Yusuf Amir meminta Kejaksaan Agung untuk tidak tebang pilih dalam penanganan kasus korupsi impor gula di Kementerian Perdagangan. Ditemui di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Selasa 5 November, Ari menjelaskan dalam surat resmi penyidikan dituliskan tahun 2015 hingga 2023. Sementara itu, Tom Lembong menjabat hingga tahun 2016. Ari pun mendesak Kejagung untuk turut memeriksa Mendak lainnya. Adapun tercatat ada 4 orang lainnya yang pernah menjabat sebagai Mendak periode 2015 hingga 2023, yakni Enggar Tias Tolukita, Agus Suparmanto, Muhammad Lutfi, dan Zulkifli Hasan. Ari menegaskan kliennya berkomitmen terhadap pemberantasan tindak pidana korupsi. Adapun terkait dengan langkah hukum gugatan pra-peradilan yang diajukan oleh Tom Lembong, Kejagung mengaku tidak masalah. Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejagung, Harli Siregar dalam keterangan pada Senin 4 November menyatakan, tersangka memiliki hak untuk langkah hukum tersebut. Ini sama-sama kita tunggu nih. Sampai Pak Tom Lembong sebagai tersangka dan sampai ditahan, belum ada menteri-menteri lain yang diperiksa. Artinya apa? Silakan diterjemahkan sendiri. Kami mempermasalahkan juga masalah penahanan. Ya, penahanan Pak Tom Lembong dimulai beliau dipanggil sebagai saksi. Dipanggil sebagai saksi, beliau hadir, lalu pada saat habis pemeriksaan, beliau langsung ditetapkan sebagai tersangka dan dilakukan penahanan. Kejaksaan Agung menjawab soal isu adanya unsur politisasi di balik dugaan korupsi yang menjerat mantan Menteri Perdagangan Thomas Trikasi Lembong atau Tom Lembong. Direktur Penyidikan Jaksa Agung Muda Pidana Khusus Abdul Qohar memastikan tidak ada unsur politik di balik penangkapan Tom Lembong. Sebelum ditetapkan jadi tersangka korupsi, Tom Lembong tergabung dalam struktur Timnas Anies Muhaimin dalam Pilpres kemarin. Tom Lembong diberi tugas menjadi koordinator kapten tim pemenangan Anies Muhaimin yang merupakan lawan dari Prabowo Gibran. Beredar isu adanya unsur politisasi di balik penangkapan Tom Lembong. Namun isu tersebut dibantah tegas oleh Kejagung. Kejagung menegaskan penyidikan dugaan korupsi impor gula Tom Lembong sudah berjalan cukup lama. Qohar mengatakan telah memeriksa 90 saksi dalam perkara yang merugikan keuangan negara hingga 400 miliar rupiah itu. Mahfud MD bongkar kesalahan Tom Lembong, minta 4 menteri termasuk Zulkifli diperiksa. Mantan Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan Mahfud MD mengungkap 2 kesalahan Tom Lembong. Pertama, Tom Lembong menunjuk perusahaan swasta bukan BUMN untuk mengimpor gula sudah melanggar aturan. Kedua, keuntungan orang lain dan korporasi. Menguntungkan diri sendiri atau orang lain sudah menguntungkan. Tak harus ke Tom Lembong menguntungkan perusahaan yang melakukan impor atas rekomendasi atau menunjuk Pak Tom Lembong itu, katanya dikutip Rabu 6 November 2024. Sebab menurut Mahfud, undang-undang memang sudah diubah dengan dalil tambahan memperkaya diri, memperkaya orang lain atau korporasi. Gak hanya orang sekarang, tapi korporasi juga, tuturnya. Mahfud menilai Kejagung harus adil, tak hanya memeriksa Tom Lembong tetapi Menteri Perdagangannya juga harus diperiksa agar tidak dianggap perbuatan politik.
Jika tidak, jangan menyalahkan publik jika penetapan tersangka terhadap Tom Lembong berunsur politis. Sebab Tom sempat berseberangan dengan Prabowo dan Jokowi karena menjadi ko-kapten tim Amin di Pilpres 2024. Kalau memang enggak jawab dong, kenapa si A itu kan lebih banyak izin, si B, si C semuanya melakukan itu di kementerian yang sama, kata Mahfud. Diketahui 4 menteri setelah Tom Lembong juga impor gula, yakni Enggar Tisto Lukita 2017 hingga 2019. Dari Partai Nasdem impor gula 13,97 juta ton. Lalu Agus Suparmanto periode 2019-2020 impor seberat 5,53 juta ton. Lalu Muhammad Lutfi menjadi Menteri Perdagangan periode 2021 hingga 2022, mengimpor gula 11,49 juta ton, dan Zulkifli Hasan justru melakukan impor gula total 18 juta ton. Zulhas yang dikonfirmasi mendukung pengutusan kasus impor gula tersebut, kan sudah diproses hukum, kita dukung proses hukum, ujar Zulhas seperti dikutip Senin 14 November. Menanggapi ini, Direktur Penyidikan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus Kejaksaan Agung Abdul Qahar membuka peluang memeriksa mantan mendak lainnya. Namun saat ini pihaknya fokus memeriksa kasus keterlibatan Tom Lembong dalam gula impor. Ketua Kapolri, Komjen Purn Ogroseno menyemprot Kejaksaan Agung, Kejagung, yang menyebut tidak perlu ada bukti penerimaan aliran uang terkait penetapan tersangka mantan Menteri Perdagangan, Mendak, Tom Lembong dalam kasus dugaan korupsi impor gula. Mulanya, Ogroseno mengatakan dalam penetapan seseorang sebagai tersangka dalam perkara tindak pidana khususnya korupsi harus dilihat unsur-unsur yang menguatkan. Perihal menetapkan tersangka korupsi, dia mengungkapkan lembaga hukum harus bisa membuktikan bahwa yang bersangkutan memang merugikan negara dan memperkaya diri sendiri atau orang lain. Pasal 2 dan Pasal 3 UU Nomor 31 Tahun 1999 kemudian UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang korupsi juga. Sudah jelas seseorang atau barang siapa secara melawan hukum memperkaya diri sendiri atau orang lain atau korporasi kemudian merugikan negara dan perekonomian negara. Tuduhan tersebut harus dibuktikan semua, katanya dalam siniar yang ditayangkan di YouTube Abraham Samad, Minggu, 3 November 2024. Ogroseno pun mengaku heran dengan pernyataan Kejagung yang tak perlu adanya pembuktian ada atau tidaknya aliran dana saat menetapkan Tom Lembong sebagai tersangka korupsi impor gula. Lantas, pensiunan Jenderal Polisi yang ahli di bidang reserse itu pun menyemprot Kejagung buntut pernyataan tersebut. Kalau seorang jaksa mengatakan tidak perlu ada aliran dana, ini jaksa sekolah di mana? Saya nggak tahu, tegasnya. Ini saya mencoba menebak-nebak saja. Sekarang lagi musim ijazah palsu abal-abal. Ini perlu dipertanyakan sekolahnya. Jaksa, dari mana? Katanya. Selanjutnya, Ogroseno menjelaskan di kepolisian bahwa penyidik baru bisa melakukan penyelidikan ketika adanya laporan dari pelapor atau biasa disebut laporan polisi, LP. Sementara di KPK, katanya, penyidik KPK baru bisa melakukan penyelidikan ketika ada laporan kejadian, LC. Laporan itu jadi dasar kemudian dikeluarkan adanya sprindik, surat perintah penyidikan. Langsung baru dibikin ada pemanggilan. Penyelidikan kalau belum jelas, katanya. Ogroseno lantas mengungkapkan berkaca dari pengalamannya sebagai polisi, maka mekanisme penetapan tersangka terhadap Tom Lembong oleh Kejagung patut dipertanyakan. Bahkan, dia mengungkapkan upaya Kejagung itu salah berat. Dia juga mempertanyakan ketika Tom Lembong ditetapkan menjadi tersangka, maka Kejagung pernah memeriksa pihak lain seperti Menko Perekonomian era Presiden Joko Widodo, Jokowi, Jilid I hingga Bea Cukai. Ia berharap Kejagung membuka hasil pemeriksaan tersebut untuk membuat terang terkait mekanisme penangkapan Tom Lembong. Kalau sudah berani menangkap dan menahan Tom Lembong, berarti jaksa sudah pernah memeriksa Menko Ekuin, kemudian Bea Cukai, ini sudah belum. Kemudian, aliran dana, kalau nggak ada kerugian negara, mau dikatakan korupsi pasalnya pasal 2 pasal 3, UU Tipikor, sama di situ. Masa ada pengecualian kalau penetapan tersangka, Tom Lembong harus tidak ada aliran dana, tuturnya. Mantan Wakapolri Komjen Pol Ogroseno menyerang Kejagung terkait Tom Lembong ditetapkan menjadi tersangka dugaan korupsi impor gula.
Mantan Jenderal Polisi itu mengaku heran dan menyerang Kejagung untuk mengatakan tidak dibutuhkan pembuktian terkait aliran dana untuk menetapkan Tom Lembong sebagai tersangka dalam kasus korupsi impor gula. Ia bahkan mempertanyakan di mana sebenarnya jaksa tersebut menimba ilmu. Ugroseno mengatakan dalam menetapkan tersangka, lembaga hukum harus bisa membuktikan bahwa yang bersangkutan memang merugikan negara dan memperkaya diri sendiri atau orang lain. Terkait hal itu, Ugroseno dalam pengalamannya sebagai polisi mengungkapkan bahwa sistem penangkapan Tom Lembong oleh Kejagung patut dipertanyakan. Seperti diketahui, Tom Lembong ditangkap karena diduga melakukan korupsi impor gula di masa jabatannya sebagai Mendagri di tahun 2015 hingga 2016. Namun yang menjadi kontroversi, tidak ada bukti aliran dana yang mengalir kepadanya. Sedangkan Pak Tom Lembong itu menjabat hanya 1 tahun. 2015 sampai Juli 2016. Artinya periode yang selanjutnya bukan Pak Thomas Lembong lagi. Nah, kalau betul kejaksaan menyidik periode itu, maka sudah layaklah mereka memeriksa menteri-menteri yang lainnya. Kuasa hukum Tom Lembong, Ari Yusuf Amir, meminta Kejaksaan Agung untuk tidak tebang pilih dalam penanganan kasus korupsi impor gula di Kementerian Perdagangan. Ditemui di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Selasa 5 November, Ari menjelaskan dalam surat resmi penyidikan dituliskan tahun 2015 hingga 2023. Sementara itu, Tom Lembong menjabat hingga tahun 2016. Ari pun mendesak Kejagung untuk turut memeriksa Mendak lainnya. Adapun tercatat ada 4 orang lainnya yang pernah menjabat sebagai Mendak periode 2015 hingga 2023, yakni Enggar Tias Tolukita, Agus Suparmanto, Muhammad Lutfi, dan Zulkifli Hasan. Ari menegaskan kliennya berkomitmen terhadap pemberantasan tindak pidana korupsi. Adapun terkait dengan langkah hukum gugatan pra-peradilan yang diajukan oleh Tom Lembong, Kejagung mengaku tidak masalah. Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejagung, Harli Siregar, dalam keterangan pada Senin 4 November menyatakan tersangka memiliki hak untuk langkah hukum tersebut. Ini sama-sama kita tunggu nih. Sampai Pak Tom Lembong sebagai tersangka dan sampai ditahan, belum ada menteri-menteri lain yang diperiksa. Artinya apa? Silakan diterjemahkan sendiri. Kami mempermasalahkan juga masalah penahanan. Ya, penahanan Pak Tom Lembong dimulai beliau dipanggil sebagai saksi. Dipanggil sebagai saksi, beliau hadir, lalu pada saat habis pemeriksaan, beliau langsung ditetapkan sebagai tersangka dan dilakukan penahanan. Kejaksaan Agung menjawab soal isu adanya unsur politisasi di balik dugaan korupsi yang menjerat mantan Menteri Perdagangan Thomas Trikasi Lembong atau Tom Lembong. Direktur Penyidikan Jaksa Agung Muda Pidana Khusus Abdul Qohar memastikan tidak ada unsur politik di balik penangkapan Tom Lembong. Sebelum ditetapkan jadi tersangka korupsi, Tom Lembong tergabung dalam struktur Timnas Anies Muhaimin dalam Pilpres kemarin. Tom Lembong diberi tugas menjadi koordinator kapten tim pemenangan Anies Muhaimin yang merupakan lawan dari Prabowo Gibran. Beredar isu adanya unsur politisasi di balik penangkapan Tom Lembong. Namun isu tersebut dibantah tegas oleh Kejagung. Kejagung menegaskan penyidikan dugaan korupsi impor gula Tom Lembong sudah berjalan cukup lama. Qohar mengatakan telah memeriksa 90 saksi dalam perkara yang merugikan keuangan negara hingga 400 miliar rupiah itu. Mahfud MD bongkar kesalahan Tom Lembong, minta 4 menteri termasuk Zulkifli diperiksa. Mantan Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan Mahfud MD mengungkap 2 kesalahan Tom Lembong. Pertama, Tom Lembong menunjuk perusahaan swasta bukan BUMN untuk mengimpor gula sudah melanggar aturan. Kedua, keuntungan orang lain dan korporasi. Menguntungkan diri sendiri atau orang lain sudah menguntungkan. Tak harus ke Tom Lembong menguntungkan perusahaan yang melakukan impor atas rekomendasi atau menunjuk Pak Tom Lembong itu, katanya dikutip Rabu 6 November 2024. Sebab menurut Mahfud, undang-undang memang sudah diubah dengan dalil tambahan memperkaya diri, memperkaya orang lain atau korporasi. Nggak hanya orang sekarang, tapi korporasi juga tuturnya. Mahfud menilai Kejagung harus adil, tak hanya memeriksa Tom Lembong tetapi Menteri Perdagangannya juga harus diperiksa agar tidak dianggap perbuatan politik. Jika tidak, jangan menyalahkan publik jika penetapan tersangka terhadap Tom Lembong berunsur politis.
Sebab Tom sempat berseberangan dengan Prabowo dan Jokowi karena menjadi ko-kapten tim Amin di Pilpres 2024. Kalau memang enggak jawab dong, kenapa si A itu kan lebih banyak izin, si B, si C semuanya melakukan itu di kementerian yang sama, kata Mahfud. Diketahui 4 menteri setelah Tom Lembong juga impor gula, yakni Enggar Tisto Lukita 2017 hingga 2019. Dari Partai Nasdem impor gula 13,97 juta ton. Lalu Agus Suparmanto periode 2019-2020 impor seberat 5,53 juta ton. Lalu Muhammad Lutfi menjadi Menteri Perdagangan periode 2021 hingga 2022, mengimpor gula 11,49 juta ton dan Zulkifli Hasan justru melakukan impor gula total 18 juta ton. Zulhas yang dikonfirmasi mendukung pengutusan kasus impor gula tersebut, kan sudah diproses hukum, kita dukung proses hukum, ujar Zulhas seperti dikutip Senin 14 November. Menanggapi ini, Direktur Penyidikan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus Kejaksaan Agung Abdul Qahar membuka peluang memeriksa mantan mendak lainnya. Namun saat ini pihaknya fokus memeriksa kasus keterlibatan Tom Lembong dalam gula impor. Ketua Kapolri, Komjen Purn Ogroseno menyemprot Kejaksaan Agung, Kejagung, yang menyebut tidak perlu ada bukti penerimaan aliran uang terkait penetapan tersangka mantan Menteri Perdagangan, Mendak, Tom Lembong dalam kasus dugaan korupsi impor gula. Mulanya, Ogroseno mengatakan dalam penetapan seseorang sebagai tersangka dalam perkara tindak pidana khususnya korupsi harus dilihat unsur-unsur yang menguatkan. Perihal menetapkan tersangka korupsi, dia mengungkapkan lembaga hukum harus bisa membuktikan bahwa yang bersangkutan memang merugikan negara dan memperkaya diri sendiri atau orang lain. Pasal 2 dan Pasal 3 UU Nomor 31 Tahun 1999 kemudian UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang korupsi juga. Sudah jelas seseorang atau barang siapa secara melawan hukum memperkaya diri sendiri atau orang lain atau korporasi kemudian merugikan negara dan perekonomian negara. Tuduhan tersebut harus dibuktikan semua, katanya dalam siniar yang ditayangkan di YouTube Abraham Samad, Minggu, 3 November 2024. Ogroseno pun mengaku heran dengan pernyataan Kejagung yang tak perlu adanya pembuktian ada atau tidaknya aliran dana saat menetapkan Tom Lembong sebagai tersangka korupsi impor gula. Lantas, pensiunan Jenderal Polisi yang ahli di bidang reserse itu pun menyemprot Kejagung buntut pernyataan tersebut. Kalau seorang jaksa mengatakan tidak perlu ada aliran dana, ini jaksa sekolah di mana? Saya nggak tahu, tegasnya. Ini saya mencoba menebak-nebak saja. Sekarang lagi musim ijazah palsu abal-abal. Ini perlu dipertanyakan sekolahnya. Jaksa, dari mana? Katanya. Selanjutnya, Ogroseno menjelaskan di kepolisian bahwa penyidik baru bisa melakukan penyelidikan ketika adanya laporan dari pelapor atau biasa disebut laporan polisi, LP. Sementara di KPK, katanya, penyidik KPK baru bisa melakukan penyelidikan ketika ada laporan kejadian, LC. Laporan itu jadi dasar kemudian dikeluarkan adanya sprindik, surat perintah penyidikan. Langsung baru dibikin ada pemanggilan. Penyelidikan kalau belum jelas, katanya. Ogroseno lantas mengungkapkan berkaca dari pengalamannya sebagai polisi, maka mekanisme penetapan tersangka terhadap Tom Lembong oleh Kejagung patut dipertanyakan. Bahkan, dia mengungkapkan upaya Kejagung itu salah berat. Dia juga mempertanyakan ketika Tom Lembong ditetapkan menjadi tersangka, maka Kejagung pernah memeriksa pihak lain seperti Menko Perekonomian era Presiden Joko Widodo, Jokowi, Jilid I hingga Bea Cukai. Ia berharap Kejagung membuka hasil pemeriksaan tersebut untuk membuat terang terkait mekanisme penangkapan Tom Lembong. Kalau sudah berani menangkap dan menahan Tom Lembong, berarti jaksa sudah pernah memeriksa Menko Ekuin, kemudian Bea Cukai, ini sudah belum. Kemudian, aliran dana, kalau nggak ada kerugian negara, mau dikatakan korupsi pasalnya pasal 2 pasal 3, UU Tipikor, sama di situ. Masa ada pengecualian kalau penetapan tersangka, Tom Lembong harus tidak ada aliran dana, tuturnya. Mantan Wakapolri Komjen Pol Ogroseno menyerang Kejagung terkait Tom Lembong ditetapkan menjadi tersangka dugaan korupsi impor gula. Mantan Jenderal Polisi itu mengaku heran dan menyerang Kejagung untuk mengatakan tidak dibutuhkan pembuktian terkait aliran dana untuk menetapkan Tom Lembong sebagai tersangka dalam kasus korupsi impor gula. Ia bahkan mempertanyakan di mana sebenarnya jaksa tersebut menimba ilmu.
Ugroseno mengatakan dalam menetapkan tersangka, lembaga hukum harus bisa membuktikan bahwa yang bersangkutan memang merugikan negara dan memperkaya diri sendiri atau orang lain. Terkait hal itu, Ugroseno dalam pengalamannya sebagai polisi mengungkapkan bahwa sistem penangkapan Tom Lembong oleh Kejagung patut dipertanyakan. Seperti diketahui, Tom Lembong ditangkap karena diduga melakukan korupsi impor gula di masa jabatannya sebagai Mendagri di tahun 2015 hingga 2016. Namun yang menjadi kontroversi, tidak ada bukti aliran dana yang mengalir kepadanya. Sedangkan Pak Tom Lembong itu menjabat hanya 1 tahun, 2015 sampai Juli 2016. Artinya periode yang selanjutnya bukan Pak Thomas Lembong lagi. Nah, kalau betul kejaksaan menyidik periode itu, maka sudah layaklah mereka memeriksa menteri-menteri yang lainnya. Kuasa hukum Tom Lembong, Hari Yusuf Amir meminta Kejaksaan Agung untuk tidak tebang pilih dalam penanganan kasus korupsi impor gula di Kementerian Perdagangan. Ditemui di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Selasa 5 November, Ari menjelaskan dalam surat resmi penyidikan dituliskan tahun 2015 hingga 2023. Sementara itu, Tom Lembong menjabat hingga tahun 2016. Ari pun mendesak Kejagung untuk turut memeriksa Mendak lainnya. Adapun tercatat ada 4 orang lainnya yang pernah menjabat sebagai Mendak periode 2015 hingga 2023, yakni Enggar Tias Tolukita, Agus Suparmanto, Muhammad Lutfi, dan Zulkifli Hasan. Ari menegaskan kliennya berkomitmen terhadap pemberantasan tindak pidana korupsi. Adapun terkait dengan langkah hukum gugatan pra-peradilan yang diajukan oleh Tom Lembong, Kejagung mengaku tidak masalah. Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejagung, Harley Siregar, dalam keterangan pada Senin 4 November menyatakan tersangka memiliki hak untuk langkah hukum tersebut. Ini sama-sama kita tunggu nih, sampai Pak Tom Lembong sebagai tersangka dan sampai ditahan, belum ada menteri-menteri lain yang diperiksa. Artinya apa? Silakan diterjemahkan sendiri. Kami mempermasalahkan juga masalah penahanan. Ya, penahanan Pak Tom Lembong dimulai beliau dipanggil sebagai saksi. Dipanggil sebagai saksi, beliau hadir, lalu pada saat habis pemeriksaan, beliau langsung ditetapkan sebagai tersangka dan dilakukan penahanan. Kejaksaan Agung menjawab soal isu adanya unsur politisasi di balik dugaan korupsi yang menjerat mantan Menteri Perdagangan Thomas Trikasi Lembong atau Tom Lembong. Direktur Penyidikan Jaksa Agung Muda Pidana Khusus Abdul Qohar memastikan tidak ada unsur politik di balik penangkapan Tom Lembong. Sebelum ditetapkan jadi tersangka korupsi, Tom Lembong tergabung dalam struktur Timnas Anies Muhaimin dalam Pilpres kemarin. Tom Lembong diberi tugas menjadi koordinator kapten tim pemenangan Anies Muhaimin yang merupakan lawan dari Prabowo Gibran. Beredar isu adanya unsur politisasi di balik penangkapan Tom Lembong. Namun isu tersebut dibantah tegas oleh Kejagung. Kejagung menegaskan penyidikan dugaan korupsi impor gula Tom Lembong sudah berjalan cukup lama. Qohar mengatakan telah memeriksa 90 saksi dalam perkara yang merugikan keuangan negara hingga 400 miliar rupiah itu. Mahfud MD bongkar kesalahan Tom Lembong, minta 4 menteri termasuk Zulkifli diperiksa. Mantan Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan Mahfud MD mengungkap 2 kesalahan Tom Lembong. Pertama, Tom Lembong menunjuk perusahaan swasta bukan BUMN untuk mengimpor gula sudah melanggar aturan. Kedua, keuntungan orang lain dan korporasi. Menguntungkan diri sendiri atau orang lain sudah menguntungkan. Tak harus ke Tom Lembong menguntungkan perusahaan yang melakukan impor atas rekomendasi atau menunjuk Pak Tom Lembong itu, katanya dikutip Rabu 6 November 2024. Sebab menurut Mahfud, undang-undang memang sudah diubah dengan dalil tambahan memperkaya diri, memperkaya orang lain atau korporasi. Nggak hanya orang sekarang, tapi korporasi juga tuturnya. Mahfud menilai Kejagung harus adil, tak hanya memeriksa Tom Lembong tetapi Menteri Perdagangannya juga harus diperiksa agar tidak dianggap perbuatan politik. Jika tidak, jangan menyalahkan publik jika penetapan tersangka terhadap Tom Lembong berunsur politis. Sebab Tom sempat berseberangan dengan Prabowo dan Jokowi karena menjadi ko-kapten tim Amin di Pilpres 2024. Kalau memang enggak jawab dong, kenapa si A itu kan lebih banyak izin, si B, si C semuanya melakukan itu di kementerian yang sama, kata Mahfud.
Diketahui 4 menteri setelah Tom Lembong juga impor gula, yakni Enggar Tisto Lukita 2017 hingga 2019. Dari Partai Nasdem impor gula 13,97 juta ton. Lalu Agus Suparmanto periode 2019-2020 impor seberat 5,53 juta ton. Lalu Muhammad Lutfi menjadi Menteri Perdagangan periode 2021 hingga 2022, mengimpor gula 11,49 juta ton, dan Zulkifli Hasan justru melakukan impor gula total 18 juta ton. Zulhas yang dikonfirmasi mendukung pengutusan kasus impor gula tersebut, kan sudah diproses hukum, kita dukung proses hukum, ujar Zulhas seperti dikutip Senin 14 November. Menanggapi ini, Direktur Penyidikan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus Kejaksaan Agung Abdul Qahar membuka peluang memeriksa mantan mendak lainnya. Namun saat ini pihaknya fokus memeriksa kasus keterlibatan Tom Lembong dalam gula impor. Ketua Kapolri, Komjen Purn Ogroseno menyemprot Kejaksaan Agung Kejagung yang menyebut tidak perlu ada bukti penerimaan aliran uang terkait penetapan tersangka mantan Menteri Perdagangan, Mendak, Tom Lembong dalam kasus dugaan korupsi impor gula. Mulanya, Ogroseno mengatakan dalam penetapan seseorang sebagai tersangka dalam perkara tindak pidana khususnya korupsi harus dilihat unsur-unsur yang menguatkan. Perihal menetapkan tersangka korupsi, dia mengungkapkan lembaga hukum harus bisa membuktikan bahwa yang bersangkutan memang merugikan negara dan memperkaya diri sendiri atau orang lain. Pasal 2 dan Pasal 3 UU Nomor 31 Tahun 1999 kemudian UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang korupsi juga. Sudah jelas seseorang atau barang siapa secara melawan hukum memperkaya diri sendiri atau orang lain atau korporasi kemudian merugikan negara dan perekonomian negara. Tuduhan tersebut harus dibuktikan semua, katanya dalam siniar yang ditayangkan di YouTube Abraham Samad, Minggu, 3 November 2024. Ogroseno pun mengaku heran dengan pernyataan Kejagung yang tak perlu adanya pembuktian ada atau tidaknya aliran dana saat menetapkan Tom Lembong sebagai tersangka korupsi impor gula. Lantas, pensiunan Jenderal Polisi yang ahli di bidang reserse itu pun menyemprot Kejagung buntut pernyataan tersebut. Kalau seorang jaksa mengatakan tidak perlu ada aliran dana, ini jaksa sekolah di mana? Saya nggak tahu, tegasnya. Ini saya mencoba menebak-nebak saja. Sekarang lagi musim ijazah palsu abal-abal. Ini perlu dipertanyakan sekolahnya. Jaksa, dari mana? Katanya. Selanjutnya, Ogroseno menjelaskan di kepolisian bahwa penyidik baru bisa melakukan penyelidikan ketika adanya laporan dari pelapor atau biasa disebut laporan polisi, LP. Sementara di KPK, katanya, penyidik KPK baru bisa melakukan penyelidikan ketika ada laporan kejadian, LC. Laporan itu jadi dasar kemudian dikeluarkan adanya sprindik, surat perintah penyidikan. Langsung baru dibikin ada pemanggilan. Penyelidikan kalau belum jelas, katanya. Ogroseno lantas mengungkapkan berkaca dari pengalamannya sebagai polisi, maka mekanisme penetapan tersangka terhadap Tom Lembong oleh Kejagung patut dipertanyakan. Bahkan, dia mengungkapkan upaya Kejagung itu salah berat. Dia juga mempertanyakan ketika Tom Lembong ditetapkan menjadi tersangka, maka Kejagung pernah memeriksa pihak lain seperti Menko Perekonomian era Presiden Joko Widodo, Jokowi, Jilid I hingga Bea Cukai. Ia berharap Kejagung membuka hasil pemeriksaan tersebut untuk membuat terang terkait mekanisme penangkapan Tom Lembong. Kalau sudah berani menangkap dan menahan Tom Lembong, berarti jaksa sudah pernah memeriksa Menko Ekuin, kemudian Bea Cukai, ini sudah belum. Kemudian, aliran dana, kalau nggak ada kerugian negara, mau dikatakan korupsi pasalnya pasal 2 pasal 3, UU Tipikor, sama di situ. Masa ada pengecualian kalau penetapan tersangka, Tom Lembong harus tidak ada aliran dana? Tuturnya. Mantan Wakapolri Komjen Pol Ogroseno menyerang Kejagung terkait Tom Lembong ditetapkan menjadi tersangka dugaan korupsi impor gula. Mantan Jenderal Polisi itu mengaku heran dan menyerang Kejagung untuk mengatakan tidak dibutuhkan pembuktian terkait aliran dana untuk menetapkan Tom Lembong sebagai tersangka dalam kasus korupsi impor gula. Ia bahkan mempertanyakan di mana sebenarnya jaksa tersebut menimba ilmu. Ogroseno mengatakan dalam menetapkan tersangka, lembaga hukum harus bisa membuktikan bahwa yang bersangkutan memang merugikan negara dan memperkaya diri sendiri atau orang lain.
Terkait hal itu, Ugraseno dalam pengalamannya sebagai polisi mengungkapkan bahwa sistem penangkapan Tom Lembong oleh Kejagung patut dipertanyakan. Seperti diketahui, Tom Lembong ditangkap karena diduga melakukan korupsi impor gula di masa jabatannya sebagai Mendagri di tahun 2015 hingga 2016. Namun yang menjadi kontroversi, tidak ada bukti aliran dana yang mengalir kepadanya. Sedangkan Pak Tom Lembong itu menjabat hanya 1 tahun. 2015 sampai Juli 2016. Artinya periode yang selanjutnya bukan Pak Thomas Lembong lagi. Nah, kalau betul kejaksaan menyidik periode itu, maka sudah layaklah mereka memeriksa menteri-menteri yang lainnya. Kuasa hukum Tom Lembong, Hari Yusuf Amir meminta Kejaksaan Agung untuk tidak tebang pilih dalam penanganan kasus korupsi impor gula di Kementerian Perdagangan. Ditemui di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Selasa 5 November, Ari menjelaskan dalam surat resmi penyidikan dituliskan tahun 2015 hingga 2023. Sementara itu, Tom Lembong menjabat hingga tahun 2016. Ari pun mendesak Kejagung untuk turut memeriksa Mendak lainnya. Adapun tercatat ada 4 orang lainnya yang pernah menjabat sebagai Mendak periode 2015 hingga 2023, yakni Enggar Tias Tolukita, Agus Suparmanto, Muhammad Lutfi, dan Zulkifli Hasan. Ari menegaskan kliennya berkomitmen terhadap pemberantasan tindak pidana korupsi. Adapun terkait dengan langkah hukum gugatan pra-peradilan yang diajukan oleh Tom Lembong, Kejagung mengaku tidak masalah. Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejagung, Harli Siregar, dalam keterangan pada Senin 4 November menyatakan, tersangka memiliki hak untuk langkah hukum tersebut. Ini sama-sama kita tunggu nih. Sampai Pak Tom Lembong sebagai tersangka dan sampai ditahan, belum ada menteri-menteri lain yang diperiksa. Artinya apa? Silakan diterjemahkan sendiri. Kami mempermasalahkan juga masalah penahanan. Ya, penahanan Pak Tom Lembong dimulai beliau dipanggil sebagai saksi. Dipanggil sebagai saksi, beliau hadir, lalu pada saat habis pemeriksaan, beliau langsung ditetapkan sebagai tersangka dan dilakukan penahanan. Kejaksaan Agung menjawab soal isu adanya unsur politisasi di balik dugaan korupsi yang menjerat mantan Menteri Perdagangan Thomas Trikasi Lembong atau Tom Lembong. Direktur Penyidikan Jaksa Agung Muda Pidana Khusus Abdul Qohar memastikan tidak ada unsur politik di balik penangkapan Tom Lembong. Sebelum ditetapkan jadi tersangka korupsi, Tom Lembong tergabung dalam struktur Timnas Anies Muhaimin dalam Pilpres kemarin. Tom Lembong diberi tugas menjadi koordinator kapten tim pemenangan Anies Muhaimin yang merupakan lawan dari Prabowo Gibran. Beredar isu adanya unsur politisasi di balik penangkapan Tom Lembong. Namun isu tersebut dibantah tegas oleh Kejagung. Kejagung menegaskan penyidikan dugaan korupsi impor gula Tom Lembong sudah berjalan cukup lama. Qohar mengatakan telah memeriksa 90 saksi dalam perkara yang merugikan keuangan negara hingga 400 miliar rupiah itu. Mahfud MD bongkar kesalahan Tom Lembong, minta 4 menteri termasuk Zulkifli diperiksa. Mantan Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan Mahfud MD mengungkap 2 kesalahan Tom Lembong. Pertama, Tom Lembong menunjuk perusahaan swasta bukan BUMN untuk mengimpor gula sudah melanggar aturan. Kedua, keuntungan orang lain dan korporasi. Menguntungkan diri sendiri atau orang lain sudah menguntungkan. Tak harus ke Tom Lembong menguntungkan perusahaan yang melakukan impor atas rekomendasi atau menunjuk Pak Tom Lembong itu, katanya dikutip Rabu 6 November 2024. Sebab menurut Mahfud, undang-undang memang sudah diubah dengan dalil tambahan memperkaya diri, memperkaya orang lain atau korporasi. Nggak hanya orang sekarang, tapi korporasi juga tuturnya. Mahfud menilai Kejagung harus adil, tak hanya memeriksa Tom Lembong tetapi Menteri Perdagangannya juga harus diperiksa agar tidak dianggap perbuatan politik. Jika tidak, jangan menyalahkan publik jika penetapan tersangka terhadap Tom Lembong berunsur politis. Sebab Tom sempat berseberangan dengan Prabowo dan Jokowi karena menjadi ko-kapten tim Amin di Pilpres 2024. Kalau memang enggak jawab dong, kenapa si A itu kan lebih banyak izin, si B, si C semuanya melakukan itu di kementerian yang sama, kata Mahfud. Diketahui 4 menteri setelah Tom Lembong juga impor gula, yakni Enggar Tias Tolukita 2017 hingga 2019. Dari Partai Nasdem impor gula 13,97 juta ton. Lalu Agus Suparmanto
Periode 2019-2020 impor seberat 5,53 juta ton. Lalu Muhammad Lutfi menjadi Menteri Perdagangan periode 2021 hingga 2022, mengimpor gula 11,49 juta ton dan Zulkifli Hasan justru melakukan impor gula total 18 juta ton. Zulhas yang dikonfirmasi mendukung pengutusan kasus impor gula tersebut, kan sudah diproses hukum, kita dukung proses hukum, ujar Zulhas seperti dikutip Senin 14 November. Menanggapi ini, Direktur Penyidikan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus Kejaksaan Agung Abdul Qahar membuka peluang memeriksa mantan mendak lainnya. Namun saat ini pihaknya fokus memeriksa kasus keterlibatan Tom Lembong dalam gula impor. Ketua Kapolri, Komjen Purn Ogroseno menyemprot Kejaksaan Agung, Kejagung, yang menyebut tidak perlu ada bukti penerimaan aliran uang terkait penetapan tersangka mantan Menteri Perdagangan, Mendak, Tom Lembong dalam kasus dugaan korupsi impor gula. Mulanya, Ogroseno mengatakan dalam penetapan seseorang sebagai tersangka dalam perkara tindak pidana khususnya korupsi harus dilihat unsur-unsur yang menguatkan. Perihal menetapkan tersangka korupsi, dia mengungkapkan lembaga hukum harus bisa membuktikan bahwa yang bersangkutan memang merugikan negara dan memperkaya diri sendiri atau orang lain. Pasal 2 dan Pasal 3 UU Nomor 31 Tahun 1999 kemudian UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang korupsi juga. Sudah jelas seseorang atau barang siapa secara melawan hukum memperkaya diri sendiri atau orang lain atau korporasi kemudian merugikan negara dan perekonomian negara. Tuduhan tersebut harus dibuktikan semua, katanya dalam siniar yang ditayangkan di YouTube Abraham Samad, Minggu, 3 November 2024. Ogroseno pun mengaku heran dengan pernyataan Kejagung yang tak perlu adanya pembuktian ada atau tidaknya aliran dana saat menetapkan Tom Lembong sebagai tersangka korupsi impor gula. Lantas, pensiunan Jenderal Polisi yang ahli di bidang reserse itu pun menyemprot Kejagung buntut pernyataan tersebut. Kalau seorang jaksa mengatakan tidak perlu ada aliran dana, ini jaksa sekolah di mana? Saya nggak tahu, tegasnya. Ini saya mencoba menebak-nebak saja. Sekarang lagi musim ijazah palsu abal-abal. Ini perlu dipertanyakan sekolahnya. Jaksa, dari mana? Katanya. Selanjutnya, Ogroseno menjelaskan di kepolisian bahwa penyidik baru bisa melakukan penyelidikan ketika adanya laporan dari pelapor atau biasa disebut laporan polisi, LP. Sementara di KPK, katanya, penyidik KPK baru bisa melakukan penyelidikan ketika ada laporan kejadian, LC. Laporan itu jadi dasar kemudian dikeluarkan adanya sprindik, surat perintah penyidikan. Langsung baru dibikin ada pemanggilan. Penyelidikan kalau belum jelas, katanya. Ogroseno lantas mengungkapkan berkaca dari pengalamannya sebagai polisi, maka mekanisme penetapan tersangka terhadap Tom Lembong oleh Kejagung patut dipertanyakan. Bahkan, dia mengungkapkan upaya Kejagung itu salah berat. Dia juga mempertanyakan ketika Tom Lembong ditetapkan menjadi tersangka, maka Kejagung pernah memeriksa pihak lain seperti Menko Perekonomian era Presiden Joko Widodo, Jokowi, Jilid I hingga Bea Cukai. Ia berharap Kejagung membuka hasil pemeriksaan tersebut untuk membuat terang terkait mekanisme penangkapan Tom Lembong. Kalau sudah berani menangkap dan menahan Tom Lembong, berarti jaksa sudah pernah memeriksa Menko Ekuin, kemudian Bea Cukai, ini sudah belum. Kemudian, aliran dana, kalau nggak ada kerugian negara, mau dikatakan korupsi pasalnya pasal 2 pasal 3, UU Tipikor, sama di situ. Masa ada pengecualian kalau penetapan tersangka, Tom Lembong harus tidak ada aliran dana? Tuturnya. Mantan Wakapolri Komjen Pol Ogroseno menyerang Kejagung terkait Tom Lembong ditetapkan menjadi tersangka dugaan korupsi impor gula. Mantan Jenderal Polisi itu mengaku heran dan menyerang Kejagung untuk mengatakan tidak dibutuhkan pembuktian terkait aliran dana untuk menetapkan Tom Lembong sebagai tersangka dalam kasus korupsi impor gula. Ia bahkan mempertanyakan di mana sebenarnya jaksa tersebut menimba ilmu. Ogroseno mengatakan dalam menetapkan tersangka, lembaga hukum harus bisa membuktikan bahwa yang bersangkutan memang merugikan negara dan memperkaya diri sendiri atau orang lain. Terkait hal itu, Ogroseno dalam pengalamannya sebagai polisi mengungkapkan bahwa sistem penangkapan Tom Lembong oleh Kejagung patut dipertanyakan. Seperti diketahui, Tom Lembong ditangkap karena diduga melakukan korupsi impor gula di masa jabatannya sebagai Mendagri di tahun 2015 hingga 2016.
Namun yang menjadi kontroversi, tidak ada bukti aliran dana yang mengalir kepadanya. Sedangkan Pak Tom Lembong itu menjabat hanya 1 tahun, 2015 sampai Juli 2016. Artinya periode yang selanjutnya bukan Pak Thomas Lembong lagi. Nah, kalau betul kejaksaan menyidik periode itu, maka sudah layaklah mereka memeriksa menteri-menteri yang lainnya. Kuasa hukum Tom Lembong, Ari Yusuf Amir meminta Kejaksaan Agung untuk tidak tebang pilih dalam penanganan kasus korupsi impor gula di Kementerian Perdagangan. Ditemui di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Selasa 5 November, Ari menjelaskan dalam surat resmi penyidikan dituliskan tahun 2015 hingga 2023. Sementara itu, Tom Lembong menjabat hingga tahun 2016. Ari pun turut memeriksa Mendak lainnya. Adapun tercatat ada 4 orang lainnya yang pernah menjabat sebagai Mendak periode 2015 hingga 2023, yakni Enggar Tias Tolukita, Agus Suparmanto, Muhammad Lutfi, dan Zulkifli Hasan. Ari menegaskan kliennya berkomitmen terhadap pemberantasan tindak pidana korupsi. Adapun terkait dengan langkah hukum gugatan pra-peradilan yang diajukan oleh Tom Lembong, Kejagung mengaku tidak masalah. Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejagung, Harley Siregar, dalam keterangan pada Senin 4 November menyatakan tersangka memiliki hak untuk langkah hukum tersebut. Ini sama-sama kita tunggu nih, sampai Pak Tom Lembong sebagai tersangka dan sampai ditahan, belum ada menteri-menteri lain yang diperiksa. Artinya apa? Silakan diterjemahkan sendiri. Kami mempermasalahkan juga masalah penahanan. Ya, penahanan Pak Tom Lembong dimulai beliau dipanggil sebagai saksi. Dipanggil sebagai saksi, beliau hadir, lalu pada saat habis pemeriksaan, beliau langsung ditetapkan sebagai tersangka dan dilakukan penahanan. Kejaksaan Agung menjawab soal isu adanya unsur politisasi di balik dugaan korupsi yang menjerat mantan Menteri Perdagangan Thomas Trikasi Lembong atau Tom Lembong. Direktur Penyidikan Jaksa Agung Muda Pidana Khusus Abdul Qohar memastikan tidak ada unsur politik di balik penangkapan Tom Lembong. Sebelum ditetapkan jadi tersangka korupsi, Tom Lembong tergabung dalam struktur Timnas Anies Muhaimin dalam Pilpres kemarin. Tom Lembong diberi tugas menjadi koordinator kapten tim pemenangan Anies Muhaimin yang merupakan lawan dari Prabowo Gibran. Beredar isu adanya unsur politisasi di balik penangkapan Tom Lembong. Namun isu tersebut dibantah tegas oleh Kejagung. Kejagung menegaskan penyidikan dugaan korupsi impor gula Tom Lembong sudah berjalan cukup lama. Qohar mengatakan telah memeriksa 90 saksi dalam perkara yang merugikan keuangan negara hingga 400 miliar rupiah itu. Mahfud MD bongkar kesalahan Tom Lembong, minta 4 menteri termasuk Zulkifli diperiksa. Mantan Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan Mahfud MD mengungkap 2 kesalahan Tom Lembong. Pertama, Tom Lembong menunjuk perusahaan swasta bukan BUMN untuk mengimpor gula sudah melanggar aturan. Kedua, keuntungan orang lain dan korporasi. Menguntungkan diri sendiri atau orang lain sudah menguntungkan. Tak harus ke Tom Lembong menguntungkan perusahaan yang melakukan impor atas rekomendasi atau menunjuk Pak Tom Lembong itu, katanya dikutip Rabu 6 November 2024. Sebab menurut Mahfud, undang-undang memang sudah diubah dengan dalil tambahan memperkaya diri, memperkaya orang lain atau korporasi. Nggak hanya orang sekarang, tapi korporasi juga tuturnya. Mahfud menilai Kejagung harus adil, tak hanya memeriksa Tom Lembong tetapi Menteri Perdagangannya juga harus diperiksa, agar tidak dianggap perbuatan politik. Jika tidak, jangan menyalahkan publik jika penetapan tersangka terhadap Tom Lembong berunsur politis. Sebab Tom sempat berseberangan dengan Prabowo dan Jokowi karena menjadi ko-kapten tim Amin di Pilpres 2024. Kalau memang enggak jawab dong, kenapa si A itu kan lebih banyak izin, si B, si C semuanya melakukan itu di kementerian yang sama, kata Mahfud. Diketahui 4 menteri setelah Tom Lembong juga impor gula, yakni Enggar Tias Tolukita 2017 hingga 2019. Dari Partai Nasdem impor gula 13,97 juta ton. Lalu Agus Suparmanto, periode 2019-2020 impor seberat 5,53 juta ton. Lalu Muhammad Lutfi menjadi Menteri Perdagangan periode 2021 hingga 2022, mengimpor gula 11,49 juta ton dan Zulkifli Hasan
justru melakukan impor gula total 18 juta ton. Zulhas yang dikonfirmasi mendukung pengutusan kasus impor gula tersebut kan sudah diproses hukum, kita dukung proses hukum, ujar Zulhas seperti dikutip Senin 14 November. Menanggapi ini, Direktur Penyidikan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus Kejaksaan Agung Abdul Qahar membuka peluang memeriksa mantan mendak lainnya. Namun saat ini pihaknya fokus memeriksa kasus keterlibatan Tom Lembong dalam gula impor. Ketua Kapolri, Komjen Purn Ogroseno menyemprot Kejaksaan Agung, Kejagung, yang menyebut tidak perlu ada bukti penerimaan aliran uang terkait penetapan tersangka mantan Menteri Perdagangan, Mendak, Tom Lembong dalam kasus dugaan korupsi impor gula. Mulanya, Ogroseno mengatakan dalam penetapan seseorang sebagai tersangka dalam perkara tindak pidana khususnya korupsi harus dilihat unsur-unsur yang menguatkan. Perihal menetapkan tersangka korupsi, dia mengungkapkan lembaga hukum harus bisa membuktikan bahwa yang bersangkutan memang merugikan negara dan memperkaya diri sendiri atau orang lain. Pasal 2 dan Pasal 3 UU Nomor 31 Tahun 1999 kemudian UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang korupsi juga. Sudah jelas seseorang atau barang siapa secara melawan hukum memperkaya diri sendiri atau orang lain atau korporasi kemudian merugikan negara dan perekonomian negara. Tuduhan tersebut harus dibuktikan semua, katanya dalam siniar yang ditayangkan di YouTube Abraham Samad, Minggu, 3 November 2024. Ogroseno pun mengaku heran dengan pernyataan Kejagung yang tak perlu adanya pembuktian ada atau tidaknya aliran dana saat menetapkan Tom Lembong sebagai tersangka korupsi impor gula. Lantas, pensiunan Jenderal Polisi yang ahli di bidang reserse itu pun menyemprot Kejagung buntut pernyataan tersebut. Kalau seorang jaksa mengatakan tidak perlu ada aliran dana, ini jaksa sekolah di mana? Saya nggak tahu, tegasnya. Ini saya mencoba menebak-nebak saja. Sekarang lagi musim ijazah palsu abal-abal. Ini perlu dipertanyakan sekolahnya. Jaksa, dari mana? Katanya. Selanjutnya, Ogroseno menjelaskan di kepolisian bahwa penyidik baru bisa melakukan penyelidikan ketika adanya laporan dari pelapor atau biasa disebut laporan polisi, LP. Sementara di KPK, katanya, penyidik KPK baru bisa melakukan penyelidikan ketika ada laporan kejadian, LC. Laporan itu jadi dasar kemudian dikeluarkan adanya sprindik, surat perintah penyidikan. Langsung baru dibikin ada pemanggilan. Penyelidikan kalau belum jelas, katanya. Ogroseno lantas mengungkapkan berkaca dari pengalamannya sebagai polisi, maka mekanisme penetapan tersangka terhadap Tom Lembong oleh Kejagung patut dipertanyakan. Bahkan, dia mengungkapkan upaya Kejagung itu salah berat. Dia juga mempertanyakan ketika Tom Lembong ditetapkan menjadi tersangka, maka Kejagung pernah memeriksa pihak lain seperti Menko Perekonomian era Presiden Joko Widodo, Jokowi, Jilid I hingga Bea Cukai. Ia berharap Kejagung membuka hasil pemeriksaan tersebut untuk membuat terang terkait mekanisme penangkapan Tom Lembong. Kalau sudah berani menangkap dan menahan Tom Lembong, berarti jaksa sudah pernah memeriksa Menko Ekuin, kemudian Bea Cukai, ini sudah belum. Kemudian, aliran dana, kalau nggak ada kerugian negara, mau dikatakan korupsi pasalnya pasal 2 pasal 3, UU Tipikor, sama di situ. Masa ada pengecualian kalau penetapan tersangka, Tom Lembong harus tidak ada aliran dana? Tuturnya. Mantan Wakapolri Komjen Pol Ogroseno menyerang Kejagung terkait Tom Lembong ditetapkan menjadi tersangka dugaan korupsi impor gula. Mantan Jenderal Polisi itu mengaku heran dan menyerang Kejagung untuk mengatakan tidak dibutuhkan pembuktian terkait aliran dana untuk menetapkan Tom Lembong sebagai tersangka dalam kasus korupsi impor gula. Ia bahkan mempertanyakan di mana sebenarnya jaksa tersebut menimba ilmu. Ogroseno mengatakan dalam menetapkan tersangka, lembaga hukum harus bisa membuktikan bahwa yang bersangkutan memang merugikan negara dan memperkaya diri sendiri atau orang lain. Terkait hal itu, Ogroseno dalam pengalamannya sebagai polisi mengungkapkan bahwa sistem penangkapan Tom Lembong oleh Kejagung patut dipertanyakan. Seperti diketahui, Tom Lembong ditangkap karena diduga melakukan korupsi impor gula di masa jabatannya sebagai Mendagri di tahun 2015 hingga 2016. Namun yang menjadi kontroversi, tidak ada bukti aliran dana yang mengalir kepadanya. Sedangkan Pak Tom Lembong itu menjabat hanya 1 tahun, 2015 sampai Juli 2016. Artinya periode yang selanjutnya bukan Pak Thomas Lembong lagi.
Nah, kalau betul kejaksaan menyidik periode itu, maka sudah layaklah mereka memeriksa menteri-menteri yang lainnya. Kuasa hukum Tom Lembong, Ari Yusuf Amir meminta Kejaksaan Agung untuk tidak tebang pilih dalam penanganan kasus korupsi impor gula di Kementerian Perdagangan. Ditemui di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Selasa 5 November, Ari menjelaskan dalam surat resmi penyidikan dituliskan tahun 2015 hingga 2023. Sementara itu, Tom Lembong menjabat hingga tahun 2016. Ari pun mendesak Kejagung untuk turut memeriksa Mendak lainnya. Adapun tercatat ada 4 orang lainnya yang pernah menjabat sebagai Mendak periode 2015 hingga 2023, yakni Enggar Tias Tolukita, Agus Suparmanto, Muhammad Lutfi, dan Zulkifli Hasan. Ari menegaskan kliennya berkomitmen terhadap pemberantasan tindak pidana korupsi. Adapun terkait dengan langkah hukum gugatan pra-peradilan yang diajukan oleh Tom Lembong, Kejagung mengaku tidak masalah. Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejagung, Harley Siregar, dalam keterangan pada Senin 4 November menyatakan tersangka memiliki hak untuk langkah hukum tersebut. Ini sama-sama kita tunggu nih, sampai Pak Tom Lembong sebagai tersangka dan sampai ditahan, belum ada menteri-menteri lain yang diperiksa. Artinya apa? Silakan diterjemahkan sendiri. Kami mempermasalahkan juga masalah penahanan. Ya, penahanan Pak Tom Lembong dimulai beliau dipanggil sebagai saksi. Dipanggil sebagai saksi, beliau hadir, lalu pada saat habis pemeriksaan, beliau langsung ditetapkan sebagai tersangka dan dilakukan penahanan. Kejaksaan Agung menjawab soal isu adanya unsur politisasi di balik dugaan korupsi yang menjerat mantan Menteri Perdagangan Thomas Trikasi Lembong atau Tom Lembong. Direktur Penyidikan Jaksa Agung Muda Pidana Khusus Abdul Qohar memastikan tidak ada unsur politik di balik penangkapan Tom Lembong. Sebelum ditetapkan jadi tersangka korupsi, Tom Lembong tergabung dalam struktur Timnas Anies Muhaimin dalam Pilpres kemarin. Tom Lembong diberi tugas menjadi koordinator kapten tim pemenangan Anies Muhaimin yang merupakan lawan dari Prabowo Gibran. Beredar isu adanya unsur politisasi di balik penangkapan Tom Lembong. Namun isu tersebut dibantah tegas oleh Kejagung. Kejagung menegaskan penyidikan dugaan korupsi impor gula Tom Lembong sudah berjalan cukup lama. Qohar mengatakan telah memeriksa 90 saksi dalam perkara yang merugikan keuangan negara hingga 400 miliar rupiah itu. Mahfud MD bongkar kesalahan Tom Lembong, minta 4 menteri termasuk Zulkifli diperiksa. Mantan Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan Mahfud MD mengungkap 2 kesalahan Tom Lembong. Pertama, Tom Lembong menunjuk perusahaan swasta bukan BUMN untuk mengimpor gula sudah melanggar aturan. Kedua, keuntungan orang lain dan korporasi. Menguntungkan diri sendiri atau orang lain sudah menguntungkan. Tak harus ke Tom Lembong menguntungkan perusahaan yang melakukan impor atas rekomendasi atau menunjuk Pak Tom Lembong itu, katanya dikutip Rabu 6 November 2024. Sebab menurut Mahfud, undang-undang memang sudah diubah dengan dalil tambahan memperkaya diri, memperkaya orang lain atau korporasi. Nggak hanya orang sekarang, tapi korporasi juga tuturnya. Mahfud menilai Kejagung harus adil, tak hanya memeriksa Tom Lembong tetapi Menteri Perdagangannya juga harus diperiksa agar tidak dianggap perbuatan politik. Jika tidak, jangan menyalahkan publik jika penetapan tersangka terhadap Tom Lembong berunsur politis. Sebab Tom sempat berseberangan dengan Prabowo dan Jokowi karena menjadi ko-kapten tim Amin di Pilpres 2024. Kalau memang enggak jawab dong, kenapa si A itu kan lebih banyak izin, si B, si C semuanya melakukan itu di kementerian yang sama, kata Mahfud. Diketahui 4 menteri setelah Tom Lembong juga impor gula, yakni Enggar Tias Tolukita 2017 hingga 2019. Dari Partai Nasdem impor gula 13,97 juta ton. Lalu Agus Suparmanto periode 2019-2020 impor seberat 5,53 juta ton. Lalu Muhammad Lutfi menjadi Menteri Perdagangan periode 2021 hingga 2022, mengimpor gula 11,49 juta ton dan Zulkifli Hasan justru melakukan impor gula total 18 juta ton. Zulkifli yang dikonfirmasi mendukung pengutusan kasus impor gula tersebut, kan sudah diproses hukum, kita dukung proses hukum, ujar Zulkifli seperti dikutip Senin 14 November.
Menanggapi ini, Direktur Penyidikan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus Kejaksaan Agung Abdul Qahar membuka peluang memeriksa mantan Mendak lainnya. Namun saat ini pihaknya fokus memeriksa kasus keterlibatan Tom Lembong dalam gula impor. Ketua Kapolri, Komjen Purn Ogroseno menyemprot Kejaksaan Agung Kejagung yang menyebut tidak perlu ada bukti penerimaan aliran uang terkait penetapan tersangka mantan Menteri Perdagangan, Mendak, Tom Lembong dalam kasus dugaan korupsi impor gula. Mulanya, Ogroseno mengatakan dalam penetapan seseorang sebagai tersangka dalam perkara tindak pidana khususnya korupsi harus dilihat unsur-unsur yang menguatkan. Perihal menetapkan tersangka korupsi, dia mengungkapkan lembaga hukum harus bisa membuktikan bahwa yang bersangkutan memang merugikan negara dan memperkaya diri sendiri atau orang lain. Pasal 2 dan Pasal 3 UU Nomor 31 Tahun 1999 kemudian UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang korupsi juga. Sudah jelas seseorang atau barang siapa secara melawan hukum memperkaya diri sendiri atau orang lain atau korporasi kemudian merugikan negara dan perekonomian negara. Tuduhan tersebut harus dibuktikan semua, katanya dalam siniar yang ditayangkan di YouTube Abraham Samad, Minggu, 3 November 2024. Ogroseno pun mengaku heran dengan pernyataan Kejagung yang tak perlu adanya pembuktian ada atau tidaknya aliran dana saat menetapkan Tom Lembong sebagai tersangka korupsi impor gula. Lantas, pensiunan Jenderal Polisi yang ahli di bidang reserse itu pun menyemprot Kejagung buntut pernyataan tersebut. Kalau seorang jaksa mengatakan tidak perlu ada aliran dana, ini jaksa sekolah di mana? Saya nggak tahu, tegasnya. Ini saya mencoba menebak-nebak saja. Sekarang lagi musim ijazah palsu abal-abal. Ini perlu dipertanyakan sekolahnya. Jaksa, dari mana? Katanya. Selanjutnya, Ogroseno menjelaskan di kepolisian bahwa penyidik baru bisa melakukan penyelidikan ketika adanya laporan dari pelapor atau biasa disebut laporan polisi, LP. Sementara di KPK, katanya, penyidik KPK baru bisa melakukan penyelidikan ketika ada laporan kejadian, LC. Laporan itu jadi dasar kemudian dikeluarkan adanya sprindik, surat perintah penyidikan. Langsung baru dibikin ada pemanggilan. Penyelidikan kalau belum jelas, katanya. Ogroseno lantas mengungkapkan berkaca dari pengalamannya sebagai polisi, maka mekanisme penetapan tersangka terhadap Tom Lembong oleh Kejagung patut dipertanyakan. Bahkan, dia mengungkapkan upaya Kejagung itu salah berat. Dia juga mempertanyakan ketika Tom Lembong ditetapkan menjadi tersangka, maka Kejagung pernah memeriksa pihak lain seperti Menko Perekonomian era Presiden Joko Widodo, Jokowi, Jilid I hingga Bea Cukai. Ia berharap Kejagung membuka hasil pemeriksaan tersebut untuk membuat terang terkait mekanisme penangkapan Tom Lembong. Kalau sudah berani menangkap dan menahan Tom Lembong, berarti jaksa sudah pernah memeriksa Menko Ekuin, kemudian Bea Cukai, ini sudah belum. Kemudian, aliran dana, kalau nggak ada kerugian negara, mau dikatakan korupsi pasalnya pasal 2 pasal 3, UU Tipikor, sama di situ. Masa ada pengecualian kalau penetapan tersangka, Tom Lembong harus tidak ada aliran dana? Tuturnya. Mantan Wakapolri Komjen Pol Ogroseno menyerang Kejagung terkait Tom Lembong ditetapkan menjadi tersangka dugaan korupsi impor gula. Mantan Jenderal Polisi itu mengaku heran dan menyerang Kejagung untuk mengatakan tidak dibutuhkan pembuktian terkait aliran dana untuk menetapkan Tom Lembong sebagai tersangka dalam kasus korupsi impor gula. Ia bahkan mempertanyakan di mana sebenarnya jaksa tersebut menimba ilmu. Ogroseno mengatakan dalam menetapkan tersangka, lembaga hukum harus bisa membuktikan bahwa yang bersangkutan memang merugikan negara dan memperkaya diri sendiri atau orang lain. Terkait hal itu, Ogroseno dalam pengalamannya sebagai polisi mengungkapkan bahwa sistem penangkapan Tom Lembong oleh Kejagung patut dipertanyakan. Seperti diketahui, Tom Lembong ditangkap karena diduga melakukan korupsi impor gula di masa jabatannya sebagai Mendagri di tahun 2015 hingga 2016. Namun yang menjadi kontroversi, tidak ada bukti aliran dana yang mengalir kepadanya. Sedangkan Pak Tom Lembong itu menjabat hanya 1 tahun. 2015 sampai Juli 2016. Artinya periode yang selanjutnya bukan Pak Thomas Lembong lagi. Nah, kalau betul kejaksaan menyidik periode itu, maka sudah layaklah mereka memeriksa menteri-menteri yang lainnya. Kuasa hukum Tom Lembong, Hari Yusuf Amir meminta Kejaksaan Agung untuk tidak pilih
tebang pilih dalam penanganan kasus korupsi impor gula di Kementerian Perdagangan. Ditemui di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Selasa 5 November, Ari menjelaskan dalam surat resmi penyidikan dituliskan tahun 2015 hingga 2023. Sementara itu, Tom Lembong menjabat hingga tahun 2016. Ari pun mendesak Kejagung untuk turut memeriksa Mendak lainnya. Adapun tercatat ada 4 orang lainnya yang pernah menjabat sebagai Mendak periode 2015 hingga 2023, yakni Enggar Tias Tolukita, Agus Suparmanto, Muhammad Lutfi, dan Zulkifli Hasan. Ari menegaskan kliennya berkomitmen terhadap pemberantasan tindak pidana korupsi. Adapun terkait dengan langkah hukum gugatan pra-peradilan yang diajukan oleh Tom Lembong, Kejagung mengaku tidak masalah. Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejagung, Harli Siregar, dalam keterangan pada Senin 4 November menyatakan tersangka memiliki hak untuk langkah hukum tersebut. Ini sama-sama kita tunggu nih, sampai Pak Tom Lembong sebagai tersangka dan sampai ditahan, belum ada menteri-menteri lain yang diperiksa. Artinya apa? Silakan diterjemahkan sendiri. Kami mempermasalahkan juga masalah penahanan. Ya, penahanan Pak Tom Lembong dimulai beliau dipanggil sebagai saksi. Dipanggil sebagai saksi, beliau hadir, lalu pada saat habis pemeriksaan, beliau langsung ditetapkan sebagai tersangka dan dilakukan penahanan. Kejaksaan Agung menjawab soal isu adanya unsur politisasi di balik dugaan korupsi yang menjerat mantan Menteri Perdagangan Thomas Trikasi Lembong atau Tom Lembong. Direktur Penyidikan Jaksa Agung Muda Pidana Khusus Abdul Qohar memastikan tidak ada unsur politik di balik penangkapan Tom Lembong. Sebelum ditetapkan jadi tersangka korupsi, Tom Lembong tergabung dalam struktur Timnas Anies Muhaimin dalam Pilpres kemarin. Tom Lembong diberi tugas menjadi koordinator kapten tim pemenangan Anies Muhaimin yang merupakan lawan dari Prabowo Gibran. Beredar isu adanya unsur politisasi di balik penangkapan Tom Lembong. Namun isu tersebut dibantah tegas oleh Kejagung. Kejagung menegaskan penyidikan dugaan korupsi impor gula Tom Lembong sudah berjalan cukup lama. Qohar mengatakan telah memeriksa 90 saksi dalam perkara yang merugikan keuangan negara hingga 400 miliar rupiah itu. Mahfud MD bongkar kesalahan Tom Lembong, minta 4 menteri termasuk Zulkifli diperiksa. Mantan Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan Mahfud MD mengungkap 2 kesalahan Tom Lembong. Pertama, Tom Lembong menunjuk perusahaan swasta bukan BUMN untuk mengimpor gula sudah melanggar aturan. Kedua, keuntungan orang lain dan korporasi. Menguntungkan diri sendiri atau orang lain sudah menguntungkan. Tak harus ke Tom Lembong menguntungkan perusahaan yang melakukan impor atas rekomendasi atau menunjuk Pak Tom Lembong itu, katanya dikutip Rabu 6 November 2024. Sebab menurut Mahfud, undang-undang memang sudah diubah dengan dalil tambahan memperkaya diri, memperkaya orang lain atau korporasi. Nggak hanya orang sekarang, tapi korporasi juga tuturnya. Mahfud menilai Kejagung harus adil, tak hanya memeriksa Tom Lembong tetapi Menteri Perdagangannya juga harus diperiksa agar tidak dianggap perbuatan politik. Jika tidak, jangan menyalahkan publik jika penetapan tersangka terhadap Tom Lembong berunsur politis. Sebab Tom sempat berseberangan dengan Prabowo dan Jokowi karena menjadi ko-kapten tim Amin di Pilpres 2024. Kalau memang enggak jawab dong, kenapa si A itu kan lebih banyak izin, si B, si C semuanya melakukan itu di kementerian yang sama, kata Mahfud. Diketahui 4 menteri setelah Tom Lembong juga impor gula, yakni Enggar Tias Tolukita 2017 hingga 2019. Dari Partai Nasdem impor gula 13,97 juta ton. Lalu Agus Suparmanto periode 2019-2020 impor seberat 5,53 juta ton. Lalu Muhammad Lutfi menjadi Menteri Perdagangan periode 2021 hingga 2022 mengimpor gula 11,49 juta ton dan Zulkifli Hasan justru melakukan impor gula total 18 juta ton. Zulkifli yang dikonfirmasi mendukung pengutusan kasus impor gula tersebut kan sudah diproses hukum, kita dukung proses hukum, ujar Zulkifli seperti dikutip Senin 14 November. Menanggapi ini, Direktur Penyidikan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus Kejaksaan Agung Abdul Qohar membuka peluang memeriksa mantan Mendak lainnya. Namun saat ini pihaknya fokus memeriksa kasus keterlibatan Tom Lembong dalam gula impor. Ketua Kapolri, Komjen Purn Ogroseno menyemprot Kejaksaan Agung
Kejagung yang menyebut tidak perlu ada bukti penerimaan aliran uang terkait penetapan tersangka mantan Menteri Perdagangan, Mendak, Tom Lembong dalam kasus dugaan korupsi impor gula. Mulanya, Ogroseno mengatakan dalam penetapan seseorang sebagai tersangka dalam perkara tindak pidana khususnya korupsi harus dilihat unsur-unsur yang menguatkan. Perihal menetapkan tersangka korupsi, dia mengungkapkan lembaga hukum harus bisa membuktikan bahwa yang bersangkutan memang merugikan negara dan memperkaya diri sendiri atau orang lain. Pasal 2 dan Pasal 3 UU Nomor 31 Tahun 1999 kemudian UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang korupsi juga. Sudah jelas seseorang atau barang siapa secara melawan hukum memperkaya diri sendiri atau orang lain atau korporasi kemudian merugikan negara dan perekonomian negara. Tuduhan tersebut harus dibuktikan semua, katanya dalam siniar yang ditayangkan di YouTube Abraham Samad, Minggu, 3 November 2024. Ogroseno pun mengaku heran dengan pernyataan Kejagung yang tak perlu adanya pembuktian ada atau tidaknya aliran dana saat menetapkan Tom Lembong sebagai tersangka korupsi impor gula. Lantas, pensiunan jenderal polisi yang ahli di bidang reserse itu pun menyemprot Kejagung buntut pernyataan tersebut. Kalau seorang jaksa mengatakan tidak perlu ada aliran dana, ini jaksa sekolah di mana? Saya nggak tahu, tegasnya. Ini saya mencoba menebak-nebak saja. Sekarang lagi musim ijazah palsu abal-abal. Ini perlu dipertanyakan sekolahnya. Jaksa, dari mana? Katanya. Selanjutnya, Ogroseno menjelaskan di kepolisian bahwa penyidik baru bisa melakukan penyelidikan ketika adanya laporan dari pelapor atau biasa disebut laporan polisi, LP. Sementara di KPK, katanya, penyidik KPK baru bisa melakukan penyelidikan ketika ada laporan kejadian, LC. Laporan itu jadi dasar kemudian dikeluarkan adanya sprindik, surat perintah penyidikan. Langsung baru dibikin ada pemanggilan. Penyelidikan kalau belum jelas, katanya. Ogroseno lantas mengungkapkan berkaca dari pengalamannya sebagai polisi, maka mekanisme penetapan tersangka terhadap Tom Lembong oleh Kejagung patut dipertanyakan. Bahkan, dia mengungkapkan upaya Kejagung itu salah berat. Dia juga mempertanyakan ketika Tom Lembong ditetapkan menjadi tersangka, maka Kejagung pernah memeriksa pihak lain seperti Menko Perekonomian era Presiden Joko Widodo, Jokowi, Jilid I hingga Bea Cukai. Ia berharap Kejagung membuka hasil pemeriksaan tersebut untuk membuat terang terkait mekanisme penangkapan Tom Lembong. Kalau sudah berani menangkap dan menahan Tom Lembong, berarti jaksa sudah pernah memeriksa Menko Ekuin, kemudian Bea Cukai, ini sudah belum. Kemudian, aliran dana, kalau nggak ada kerugian negara, mau dikatakan korupsi pasalnya pasal 2 pasal 3, UU Tipikor, sama di situ. Masa ada pengecualian kalau penetapan tersangka, Tom Lembong harus tidak ada aliran dana, tuturnya. Mantan Wakapolri Komjen Pol Ogroseno menyerang Kejagung terkait Tom Lembong ditetapkan menjadi tersangka dugaan korupsi impor gula. Mantan Jenderal Polisi itu mengaku heran dan menyerang Kejagung untuk mengatakan tidak dibutuhkan pembuktian terkait aliran dana untuk menetapkan Tom Lembong sebagai tersangka dalam kasus korupsi impor gula. Ia bahkan mempertanyakan di mana sebenarnya jaksa tersebut menimba ilmu. Ogroseno mengatakan dalam menetapkan tersangka, lembaga hukum harus bisa membuktikan bahwa yang bersangkutan memang merugikan negara dan memperkaya diri sendiri atau orang lain. Terkait hal itu, Ogroseno dalam pengalamannya sebagai polisi mengungkapkan bahwa sistem penangkapan Tom Lembong oleh Kejagung patut dipertanyakan. Seperti diketahui, Tom Lembong ditangkap karena diduga melakukan korupsi impor gula di masa jabatannya sebagai Mendagri di tahun 2015 hingga 2016. Namun yang menjadi kontroversi, tidak ada bukti aliran dana yang mengalir kepadanya. Sedangkan Pak Tom Lembong itu